Saya tanya deh. Jadi mungkin off cam dulu. Oh, oke. On off cam artinya tetap bisa ya. Sepertinya gitu. Yang teman-teman udah pada ini ya, komplit deh orangnya. 18 orang masih masih ada tim yang belum gabung. Hmm. Masih Pak, masih ada beberapa orang lagi Berarti yang belum gabung Pak. yang lengkap kelompok berapa aja yang udah lengkap? Ngomong satu udah. Kelompok satu masih ada yang kurang Pak, Mas Ahmad Iksan sama Mas Retno. Oke. Yang Dua udah lengkap 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 kap itu siapa jadi? Kelompoknya mana nih? Kelompok Nggak ada 5 yang juga ngaku. belum lengkap, Pak. Jadi masih parsial semuanya. Iya. Pagi Pak Gimana Pak? Arif. Ada Pak. apa ada? Izin Pak off cam ya Pak, masih di jalan Pak. Apa? Malam, malam Pak. Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apakah sehat selalu? Sehat selalu Pak Fatia. Alhamdulillah. Mau kita mulai Pak Arif atau nunggu Pak? Ini Saya udah ada Prof juga. Jadi Siap, siap. silakan Pak Mau Ahmad ya. siap. eh Mohon izin Bapak Ibu, kita mulai gitu ya. Jadi jujur Pak, untuk kelas A ini pada saat kita pertemuan terakhir ya sebelum diperpanjang gitu ya untuk proses apa namanya bedo di hari ini gitu ya, itu cukup banyak iterasi yang perlu dilakukan Pak. Lalu pada saat itu di hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya, teman-teman melakukan iterasi yang luar biasa gitu ya. PPT-nya udah jadi semua, sayangnya nggak jadi present di hari Seninnya gitu ya. Jadi kita lihat Pak hari ini, relatif sebetulnya iterasi yang cukup signifikan Pak dari sebelumnya gitu ya. Jadi perlu diapresiasi. Mungkin biar tidak lama, kita mulai dari kelompok satu kali ya. Kelompok satu apakah ada perwakilannya? Boleh Pak, Mangga? udah ready semua sih Pak. Siap, mangga, Ya, mangga. Silakan mohon. Pak. Siap, terima kasih Bapak, Pak Arif, Pak Taufik, sama Pak Fatia. Kami kelompok satu akan mencoba present. Saya izin share ya Pak. Timnya udah tahu apa lama presentasinya ya, Pak. Sudah. Oh ya, Ah, sekitar 7 menit sampai 5 menit, 5 sampai 7 menit ya Pak, izin Pak. oke, siap. Siap. Demikian Mungkin presentasi kami Pak. Monggo Pak Retno. Pak Retno, Pak Retno, Pak Retno. Oke, saya mulai aja dulu kali Pak ya. Selamat malam Pak Arif, selamat malam Pak Taufik, selamat malam Pak Fatia, selamat malam rekan-rekan semua. Kami dari kelompok satu mencoba memaparkan empowering UMKM melalui inklusif digital infrastruktur. Kami sebut Trust Build di sini sebagai platformnya, yaitu dengan jargon ya, kontraktor UMKM terpercaya, proyek terkendali tanpa cemas. Disusun oleh yang pertama itu Mas Ahmad Iksan, saya sendiri Berman Jaya Barat, Nia Wahyu Ningsi, Susan R. Salim, dan Retno Santoro. Kami dari kelompok satu ini tertarik untuk memilih SDG 9 nomor satu, yaitu adalah pemberdayaan UMKM melalui infrastruktur digital inklusif yang pada kalau di ininya kita bergerak untuk daerah rural gitu ya Pak. Tapi kami memilih ini UMKM ini bergerak di bidang konstruksi karena ternyata temuan awal kami isu di konstruksi ini memiliki hal yang sama, maksudnya memiliki pain point yang sama baik itu di rural maupun di urban. Sebagai contohnya itu adalah SDG 9 ini inovasi infrastruktur digital untuk layanan konstruksi yang lebih andal, memiliki ketidaksesuaian rencana awal. Terus yang kedua progresnya sulit dimonitor
Ketiga, sulit mencari kontraktor yang kompeten. Nah, ini adalah masalah-masalah yang kami temukan baik di urban maupun di rural. Seperti itu ya, Pak. Adapun benchmarkingnya yang kami temukan ada beberapa data, yaitu UMKM di Indonesia sebanyak 61% itu merupakan penyumbang PDB nasional menurut KPMG di 2023. Sebanyak 97% penyerapan tenaga kerja juga ada di UMKM menurut KPMG 2023 juga, dan 99% UMKM di Indonesia itu memiliki total unit usaha yang menjadi pilar ekonomi rakyat menurut Kadin 2022, dan sebesar 66 juta unit usaha UMKM di Indonesia, sorry, 60 juta unit usaha merupakan UMKM di Indonesia. Itu menurut Kadin 2022. Nah, sebagai benchmarking juga bahwa kontribusi UMKM kontraktor terhadap penyerapan tenaga kerja rural yaitu sebanyak 8,7 juta tenaga kerja, dan lebih dari 60% diantaranya bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil yang sebagian besar tersebar di wilayah rural menurut BPJS 2023. Dan tantangan kualitas dan ketepatan waktu proyek di desa sekitar 35-40%. Proyek infrastruktur desa mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian spesifikasi, terutama pada proyek yang dikerjakan oleh kontraktor yang berskala kecil. Ini menurut Kemendesa di 2021. Dan adanya pengaduan masyarakat terhadap pekerjaan perumahan dan renovasi di daerah rural, yaitu sektor perumahan dan infrastruktur, termasuk dalam 10 besar laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia, dengan isu utama meliputi kualitas pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian. Selanjutnya adalah bahwa 80% paket pekerjaan konstruksi bernilai di bawah 2,5 miliar, yaitu pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar di daerah rural karena skala proyek yang relatif kecil dan berbasis kebutuhan lokal, serta berupa pola penyampaian keluhan itu adalah di wilayah rural. Mekanisme penyampaian keluhan terhadap UMKM kontraktor yang cenderung bersifat informal dan berbasis hubungan sosial, sehingga banyak permasalahan tidak tercatat secara resmi menurut World Bank 2020. Adapun benchmarking atau sekunder data yang kami dapat itu adalah ini beberapa keluhan konsumen ya. Ada tiga aspek yang kami lihat adalah: satu, sulitnya mengetahui harga yang sesuai dengan kualitas barang; kedua, desain perencanaan awal tidak sesuai dengan hasil pengerjaan; dan pengalaman buruk mengenai adanya biaya tambahan. Nah, dari ketiga keluhan ini kami dapat data yaitu adalah perjanjian tidak sesuai sebanyak 6%, bangunan tidak sesuai atau desain perencanaan awalnya tidak sesuai sebanyak 6%, dan dokumen atau sertifikat berupa PPJB atau AJB sebanyak 20%. Nah, kami dari sini menyimpulkan bahwa 32% itu adalah perencanaan awalnya tidak sesuai dengan hasil pengerjaan. Dan ini kami kesimpulannya relevan dengan kasus atau desain gambar kerja, spesifikasi material, dokumentasi, dan skop yang berubah atau dianggap beda antara pemilik rumah versus kontraktor. Ini dari source iproperty.com. YLKM mencatat 7 permasalahan yang diadukan konsumen di sektor perumahan. Mangga dilanjut Pak Iksan. Ya, oke. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Saya melanjutkan. Terima kasih Bang Berman. Untuk slide ini, pada tahap awal ya, kami melakukan wawancara mendalam kepada beberapa calon pengguna yang mewakili segmen pekerja ya di Jabodetabek. Responden pertama itu ada Ilham, 35 tahun, sebagai karyawan swasta dengan 3 anak, menyampaikan bahwa ia kesulitan nih memilih kontraktor yang benar-benar terjamin kualitasnya. Selanjutnya juga ia tidak bisa memiliki acuan harga yang jelas antara kualitas dan biaya. Responden kedua kita dapati Dimas, 41 tahun, karyawan swasta
yang mengungkapkan masalah yang lebih teknis. Dia menjelaskan kalau sistem tukang borongan ini sering terjadi tambahan biaya di tengah jalan gitu ya, atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi awal. Sementara itu ada Mbak Lulut, 30 tahun, menyampaikan kekhawatiran utama dari sisi kepercayaan. Ia menilai bahwa tidak ada jaminan hasil akhir benar-benar sesuai nih dengan ekspektasi yang dijanjikan di awal. Dari ketiga wawancara ini, kami menemukan ada satu benang merah ya yang kuat, yaitu masalah ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan hasil pengerjaan di lapangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian gitu ya, ketidakpercayaan dan risiko finansial bagi konsumen calon kontraktor gitu ya. Dan slide selanjutnya, Mas. Nah, ideasi yang kita buat juga yaitu kita namanya sebagai platform Trust Build gitu ya Pak ya. Jadi berdasarkan permasalahan di atas yang tadi kami telah sebutkan, kami mengembangkan sebuah solusi gitu ya, yang mana Trust Build ini adalah platform digital untuk menghubungkan konsumen dengan kontraktor UMKM yang telah terverifikasi dengan fokus utama pada transparansi gitu ya, akuntabilitas dan perlindungan konsumen. Solusi pertama yang kami tawarkan adalah smart matching algorithm gitu ya. Jadi kita memiliki sistem rekomendasi AI yang mencocokkan antara kebutuhan konsumen berdasarkan anggaran, lokasi, spesialisasi pekerjaan, serta nanti konsumen juga bisa melihat nih riwayat dan rating dari sisi kontraktor sendiri. Yang kedua, kami menghadirkan juga sistem pembayaran escrow, di mana pembayaran ini dilepas secara bertahan gitu ya. Jadi dibayar berdasarkan milestone pekerjaan. Dengan ini konsumen bisa lebih terlindungi gitu ya terhadap eh, pengerjaan kontraktornya yang memiliki kepastian pembayaran gitu ya, kepastian pengerjaan kontraktor maksudnya. Yang ketiga, Trustbuild juga dilengkapi sistem dokumentasi visual beserta timeline foto progres real time yang memungkinkan konsumen memantau perbandingan ya antara desain awal dengan implementasi di lapangan. Yang keempat, kami juga menyediakan aplikasi mobile ya dengan pendekatan offline first sehingga tetap dapat digunakan di area konektivitas yang rendah yang masih umum terjadi mungkin di wilayah rural di wilayah Indonesia. Yang kelima, melalui kemitraan hub digital, Trustbuild juga berfungsi sebagai pusat pelatihan gitu ya, peningkatan literasi digital bagi kontraktor UMKM juga. Dan yang terakhir terdapat integrasi asuransi yang memberikan perlindungan tambahan serta mekanisme penyelesaian sengketa secara profesional. Dengan seluruh fitur yang kami tawarkan ini, Trustbit bukan hanya menjadi marketplace jasa konstruksi gitu ya, tetapi juga ingin menciptakan sebuah ekosistem kepercayaan ya yang menjawab masalah utama ketidaksesuaian antara rencana dan hasil pengerjaan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Nia, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ihsan. Untuk selanjutnya terkait prototype dan konsep development Trust Build. Dalam hal ini dilengkapi dengan yang sebelumnya sudah diinfo Mas Ihsan, yaitu AI Power. AI Power ini untuk mengetahui journey dari pengguna, yaitu dari awal pengajuan hingga sampai progres selesai kontraktornya. Oke, selanjutnya next slide, Pak Berman. Pada stage 1 yaitu ada order request di mana membangun untuk pemahaman awal terlebih dahulu. Di mana user akan menginput untuk kebutuhannya yaitu jenis proyek, yaitu ada rumah tinggal, ruko, gedung, kantor, atau renovasi, dan lokasi proyek dengan alamat lengkap. Kemudian dengan estimasi budget yang dibantu oleh AI Budget Calculator, di mana frekuensi atau akurasinya sekitar 95%. Dan
sebanyak 10.000 training data. Sehingga pengajuan ini lebih cepat dan mudah tanpa perlu meeting fisik atau paperwork. Kemudian di stage berikutnya, stage berikutnya nanti ada survei dan inspeksi, yaitu dari tim Transbuild akan melihat lokasi di mana kebutuhan dari tanah, kemudian akses jalan dan air itu akan dicek terlebih dahulu dan dimasukkan ke foto dan video sehingga untuk kontraktor akan mengetahui apa yang dibutuhkan atau penawaran apa yang diberikan. Kemudian slide selanjutnya, Pak Berman. Oke. Untuk stage ketiga yaitu penawaran harga, di mana sebelumnya yang berbasis slide-nya dilanjutin Mbak Susan kali Bu ya. Oke. Ya, Makasih Mas Berman, Mbak Nia. terima kasih. Untuk yang stage 3 untuk penawaran harga, ini sebelum menawarkan harga dari sistem akan menanyakan kepada konsumen itu persentase-persentase agar bisa dijalankan oleh AI, harganya mau berapa persen sih, terus mau pricing-nya mau berapa, dan beberapa ketentuan di situ ada 5 ya, ada pricing, ada rating, ada tentang lokasinya gitu ya. Ntar kalau sudah selesai diklik, ntar akan keluar referral vendor beserta harganya dan beserta nilainya. Contohnya kayak sini 94 untuk PT Bangun Jaya, 91 untuk Sentosa. Ntar terserah dari usernya, silakan dipilih sukanya yang mana, ntar bisa chatting. Mau nego-nego, setelah hasil nego keluarlah finalnya berapa. Next slide. Mas Berman. Nah, setelah itu step 4 setelah nego baru kita tentukan nasabahnya tentukan mau pilih vendor yang mana dari berdasarkan scoring sistem tersebut. Silakan stage 5. Nanti dari stage 4 itu tadi udah milih vendor, kita juga bisa e-sign tanda tangan. Nah, sekarang stage 5-nya untuk progress tracking. Setelah mereka udah signing, akan dilakukan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, semua pelaksanaannya ada dokumentasinya. Nanti kalau sudah sampai dokumentasi ternyata delay tidak sesuai dengan waktunya, ntar ada alert otomatis. Nah, ini user nggak perlu hadir di lokasi, jadi dia bisa ngeliat dari dokumentasinya tersebut. Next slide akan dilanjutkan oleh Mas Retno. 1 menit lagi ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Mas Retno. Oke, menyambung dari progress tracking, stage berikutnya itu tata cara pembayaran. Di sini kami coba develop Transbuild dengan mengimplementasikan mekanisme pembayaran dengan basis escrow. Nah, diharapkan dengan metode escrow ini memaksa kontraktor untuk bekerja secara lebih profesional dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Next, Bu Susan. Nah, udah oke. Dari sisi kelayakan, kami berharap Transbuild ini bukan sekedar platform layanan jasa, tapi juga ekosistem yang berkelanjutan. Karena memberikan rasa aman bagi konsumen, yang kedua itu dapat meningkatkan kepercayaan, yang ketiga itu market yang lebih luas, baik rural maupun urban. Yang keempat itu inklusif, dan yang kelima itu sustain. Sekian dari kami. Ya, demikian paparan kami Pak dari kelompok 1 untuk Siap. mohon maaf. Makasih kelompok 1, mungkin izin saya dulu ya Pak Taufik, Pak Arif. Kalau dari saya mungkin konten nggak akan terlalu banyak komentar dulu Pak, karena sebelum sudahnya sangat jauh ya improvementnya gitu ya. Sebelum dan sudahnya kelas A semuanya kayak gitu Pak. Sebelum sudahnya jauh sekali Pak gitu. Itu yang mungkin saya agak bias kalau harus ke konten gitu ya. Cuman mungkin di bagian storytellingnya aja Pak. Tadi udah bagus ya spaknya gitu ya. Harusnya sebelum masuk ke interview ada satu kalimat sesimpel
hasil benchmark seperti ini, dan ternyata ketika kami masuk ke dalam interview, itu dibuktikan dengan hasil interview yang mirip dengan hasil benchmark. Jadi nyambung secara story-nya. Jadi patah. Sama tadi segitu banyak fitur yang ada, seharusnya dijelaskan fitur yang menjadi key fiturnya, yaitu adalah progress tracking. Itu kan yang menjadi problem yang ini diselesaikan kan ya. Dan Jadi beberapa hal lainnya yang lainnya bisa lebih sedikit secara penjelasan di waktunya gitu Pak. Itu aja mungkin dari Pak siap. Taufik. Pak Arif ada masukan Pak? Baik, terima kasih Mas Fatia dan juga kelompok satu ya di sini ya. Yes, Dan Pak. Pak. anggotanya kelihatannya dikombinasiin baru ya dari yang sebelum UTS. Yes, Pak. Oke, tapi secara keseluruhan saya juga tertarik ya ide ini. Saya belum dengar. Tapi untuk informasi, ada contoh yang udah pernah dipakai nggak sebenarnya secara praktis ini, modelnya seperti ini? Kalau jujur sih masih belum pernah lihat ya Pak. Belum Untuk pernah. yang kita masih manual-manual aja sih Pak, masih supervisi, masih tanya sana tanya sini gitu ya. Terus ya melihat kontraktornya itu juga dari mulut ke mulut ya Pak. Hmm. Misalkan kita nyewa kontraktor ini bagus nggak sih? Kira-kira apa namanya jujur nggak kayak gitu-gitu sih Pak. Kalau secara aplikasi sih masih belum Pak. Ya, beberapa ada kedengaran beberapa platform yang memfasilitasi atau jadi ekosistem services ya, dan ini mungkin mungkin melengkapi di sana sini kekurangan dari yang ada. Jadi saya mau kalau ini mau diterapin sebenarnya ini model bisnisnya akan seperti apa sih? Ini idealnya siapa ini yang punya platform ini? Bisnis atau bagaimana? Anda membayangkan ini satu bisnis? Eh, Ya, ya ini Mas Retno mungkin. Sebenarnya ini kita itu Pak lebih ke bisnis karena sebenarnya kalau aplikasi itu kan kalau uh, transportasi kan ada Gojek ya Pak ya. Nah kita coba develop aplikasi tapi bukan untuk transportasi tapi untuk pembangunan Pak. Oke, akan ada tadi apa bayangan revenue-nya juga ya. Pada akhirnya ada revenue stream yang dibayangin. Iya Pak. Kita tetap harus itu sih Pak ada revenue Pak. Tapi seperti apa bentuknya yang di proposal ini kan masih bersifat belum sampai ke sana ya. Belum belum Pak. Pak masih prototipe Pak. Jadi Hmm. izin menambahkan Pak, gambarannya sih nanti akan ada kontrak fee ya Pak. Jadi setiap ada keberhasilan kontrak antara si kontraktor dengan konsumen, nah nanti kita sebagai penyedia mendapatkan kontrak fee gitu ya Pak ya. Kontrak Seperti fee. itu. Oh, Ya, seperti itu Pak. oke. Ya, saya rasa dari saya cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Mau Ya, nanya makasih. kelompok satu ini, jadi melanjutkan tadi yang pertanyaan dari Pak Taufik ini. Jadi di sini sebetulnya Trustbill itu memberikan jasa quality assurance begitu ya, kalau saya nggak salah tangkapnya. Iya Pak betul Pak. Ya Pak, betul Pak. Sekalian jasa platformnya ya. Apakah juga memberikan suatu ya jaminan asuransi? Karena kalau misalnya jaminan, kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi para stakeholdernya, apakah dia liable nggak terhadap tuntutan? Iya benar Pak. Ya, mau Karena kan di sini menambah. kita ada kelebihannya ya bahwa kita menyediakan asuransi terhadap konsumen apabila memang ada ketidaksesuaian ya. Cuman di awal kan mestinya itu akan minimal ya Pak ya karena di awal itu sudah ada selection, vendor selection, sudah ada penawaran harga dan sudah ada apa namanya tracking juga ya Pak. Ini tracking labnya sih juga ada. Dan proses pembayarannya kan dalam bentuk escrow, ya seharusnya sih bisa minimal Pak. Tapi memang tetap disediakan asuransi apabila ada kekeliruan atau ketidaksesuaian hasil konstruksi gitu Pak. Jadi kalau ini mau dilaksanakan harusnya ada juga surveyornya dari si trust build-nya ya kepada si proyek ini, proyek-proyek yang ada di dalam platform ini gitu ya. Iya, Ya, jadi tambahan Pak, kemarin pada saat kami mengideasikan bareng-bareng ya, memang Mhm. kami tercetus juga buat memberikan jaminan garansi minimal 10%, apa maksimal 10%
untuk biasnya gitu Pak ya, dari desain awal. Jadi pada saat kontrak dengan kontraktornya pun eh, wajib kontraktor mengikuti klausul apabila terjadi eh, keluhan dari konsumen gitu ya, dan dari surveyornya dari mungkin dari Tasbit, itu sih belum kita pikirkan gitu Pak ya. Tapi ketika ada gap yang di atas 10% atau 20%, itu kontraktor wajib merevisi ulang untuk pengerjaannya kembali Pak, seperti itu. Ya, izin Jadi ini menambahkan, Pak. mana? Ya, kalau dari kelompok kami, kita nyebutnya itu bank garansi ya Pak. Jadi dalam waktu 1 tahun yang tadi diinfo sama Mas Ihsan, 10% ini masih kita hold di aplikasi. Jadi kalau memang dalam 1 tahun tidak ada eh, keluhan dari user, itu akan dicairkan langsung ke si kontraktor itu sendiri Pak. Jadi ada dana tertahan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Kembali ke Pak ya. Terima kasih Pak Arif. Siap. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Mangga, kelompok 2 apakah sudah siap? Terima kasih Pak Patay. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih Kelompok Pak. Kita 1. ready, Pak. Sebentar. Kelompok 2 tuh yang mana ya? Saya agak lupa. Otomi. Sotomi, Pak. Sotomi. Oke, siap. Silakan, waktunya 5-7 menit. Waktunya kita mulai dari sekarang. Silakan. Baik, silakan Pak Suud. Halo? Oh, sorry, masih mute ternyata. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Pak Arif, Pak Taufik, dan Pak Fatia. Terima kasih atas bimbingannya. Kami dari kelompok 2, ada Ibu Keisha, Pak Julian, Pak Bambang, Pak Ali, dan saya sendiri, Suud. Kami akan membawakan presentasi terkait UMKM Sotomi. Sorry, bentar. Bentar, Pak. Bentar. Ada kesalahan teknis. Ini saya udah ke share belum ya? Sudah. Wait. Terlihat. Soalnya di aku nggak kelihatan. Bentar. Covernya tadi. Nah, oke. Sudah. Oke. Oke, next, Mbak. Next, slide kedua. Next. Oke, wait. Udah. Background kami kenapa memilih ini, pertama kita memilih SDG nomor 9. SDG 9 nomor 1 yaitu pemberdayaan UMKM melalui infrastruktur digital yang inklusif, karena ingin membantu UMKM F&B gitu. Kenapa UMKM? Karena 60% lebih itu roda ekonomi di Indonesia itu digerakkan oleh UMKM, sehingga ketika terjadi krisis maupun guncangan ekonomi, harapannya ini bisa membantu dari sisi UMKM-nya sendiri. Oke, next Mbak. Next slide. Nah, berikut secondary data. Kami juga melakukan analisa terkait data, di mana kita mendapatkan lebih dari 180 UMKM yang sudah terdaftar dan terregister ini di daerah Babelan, Pak. Kita mencoba meramu di sana, kita coba meneliti di sana. Dari UMKM di Babelan ini ada pertanian 3% dan lain-lain, dan F&B ini tertinggi Pak, 50% gitu. Nah, kemudian kita zoom in lagi, di mana di UMKM F&B ini terkait kayak soto, nasi uduk, pecel, dan warteg ini 40%. Jadi kita coba menyasar di sana, di mana ini cukup banyak peminatnya di daerah tersebut, berarti kan cukup berdampak lah gitu. Nah, kemudian kami memilih daerah Babelan karena kami menilai ini masih termasuk daerah rural gitu. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Pak Suud. Selamat malam Bapak. Terkait pada slide ini, kami ingin menyampaikan bahwa tantangan utama dari UMKM F&B di Babelan, terutama di daerah Babelan, bukan menjadi potensi usaha,
melainkan pada rendahnya penerapan pada pencatatan keuangan secara digital. Hal ini tercermin jelas di bawah grafik yang menurut Kementerian Koperasi dan UMKM RI tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 84% UMKM belum menggunakan sistem digital sama sekali. Sementara yang sudah terdigitalisasi baru sekitar 16%. Grafik ini penting ketika kami menunjukkan bahwa masalah bukan pada minimnya potensi usaha, tetapi pada rendahnya penerapan sistem pencatatan digital yang sebenarnya krusial untuk pengelolaan keuangan. Dengan kondisi tersebut, maka UMKM FNB di wilayah rural Pabelan ini memiliki kebutuhan mendesak terhadap suatu solusi dari pencatatan keuangan usaha yang tidak kompleks, namun dapat terjangkau dan mudah digunakan. Bukan sesuatu yang canggih, tetapi solusinya yang benar-benar sesuai dengan kapasitas dan realitas penggunanya, Pak. Oke, pada slide 5, kami melakukan wawancara langsung pada 3 pelaku UMKM solusi Sotomi di Babelan. Pendekatan ini kami pilih karena dalam manajemen inovasi, solusi yang kuat selalu berangkat dari empati, bukan pada asumsi. Dari 3 wawancara secara on-spot dan online, muncul pola yang konsisten, Pak. Keterbatasan waktu, ketidaknyamanan terhadap teknologi, dan ketakutan akan kesalahan pencatatan. Menariknya, pada masalah itu mereka bukan tidak mau berubah, Pak, tetapi takut salah. Ini insight penting dan yang kemudian menjadi dasar desain dari solusi kami kepada mereka. Oke, next slide. Silakan, Pak Julian. Pak, selanjutnya nih untuk berdasarkan belanja masalah tadi melalui interview dari kelompok kami dan juga berasal dari hasil dari secondary data didapatkan bahwa menunjukkan hal yang serupa yaitu pencatatan manual itu menimbulkan keterlambatan laporan karena berbagai hal. Kemudian berdasarkan sumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi sendiri untuk distribusi keterlambatan laporan UMKM khususnya di FNB di wilayah Babelan yaitu 7% itu UMKM lainnya baru melakukan pencatatan lebih dari 1 minggu. Kemudian 18% menyatakan bahwa pencatatan laporan keuangan mengalami keterlambatan 4 sampai 7 hari. 30% 30% data yang diperoleh itu mengalami keterlambatan 2 sampai 3 hari. Yang baru efektif secara harian hanya 45%, sehingga masih ada 55% pencatatan itu tergolong terlambat. Next. Case sukses dari kelompok kami sendiri yang pertama, kami ingin membantu usaha UMKM khususnya di FNB ini, di Setomi, dengan mengurangi waktu untuk membuat laporan sehingga laporan-laporan itu lebih efisien. Yang mungkin awalnya butuh 5 hari atau 7 hari, kita efektifkan membuat sampai dengan real time sebisa mungkin. Next. Oke, mungkin untuk ide ini datang mulai dari empatis, di mana hasil interview UMKM Sotomi, pencatatan laporan manual yang membutuhkan waktu hingga 5 hari. Kemudian dari itu kita ingin membantu UMKM tersebut mengurangi waktu untuk membuat laporan keuangan dari 5 hari menjadi real time. Nah, ide ini untuk solusi ini membuat tools untuk mengurangi keterlambatan tersebut. Next. Nah, ini prototipe untuk solusi kita yaitu kasir cepat. Jadi dengan satu klik cukup memilih satu menu pesanan layar, sistem akan secara instan mengkonversi data tersebut menjadi ringkasan yang akurat. Next. Untuk template implementasi dari mulai tahap persiapan, kita perlukan 1 hari di mana ini aktivitasnya input semua daftar menu seperti sotomi, nasi, dan lain-lain, dan harga ke dalam aplikasi. Untuk hari kedua adalah uji coba, di mana simulasi transaksi oleh pemilik atau kasir utama mencoba tombol tambah dan save. Untuk hari ketiga itu adalah pelatihan, melatih semua karyawan atau staf secara cara menginput pesanan dan menyimpan transaksi. Untuk transisi ada di hari keempat dan 5, menjalankan aplikasi bersama dengan nota manual sebagai perbandingan. Nah, untuk hari ke-6 itu mulai full digital, di mana berhenti menggunakan nota manual, semua transaksi wajib lewat aplikasi.
Nah, untuk hari ketujuh itu melakukan evaluasi, di mana mengunduh laporan file CSV pertama dengan mencetak kesesuaian uang di kasir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart cara penggunaan aplikasi kasir cepat. Yang pertama, yang pastinya pelanggan wajib menyebutkan terlebih dahulu menu makanan atau minuman yang akan dibeli. Kemudian penjual soto membuka aplikasi kasir cepat, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian nantinya penjual soto wajib klik menu kasir. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian eh, klik menu tambah untuk setiap pesanan yang akan dibeli oleh pelanggan, maka secara otomatis di bagian tampilan bawah ini akan ada muncul ringkasan belanja. Jika pesanan sudah sesuai, maka penjual soto bisa klik save, maka secara otomatis dia akan terekam datanya. Jika penjual soto ingin melihat laporan, bisa klik lagi bagian pojok kiri atas, nanti akan muncul lagi menu seperti ini, lalu klik menu dashboard, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah dashboard untuk laporan keuangan. Bisa dilihat secara real time, kemudian mingguan, bahkan bulanan. Tapi misalnya penjual ingin melihat secara bulanan, mingguan, bisa klik simpan data CSV. Nanti secara otomatis dia juga bisa dalam bentuk data dan grafik di CSV. Nah, ini yang tadi kita sebutkan sebagai solusi untuk mengurangi eh, waktu keterlambatan dalam laporan keuangan. Nah, untuk benefitnya yang pastinya praktis dan cepat, kemudian anti salah hitung karena semua secara otomatisasi, kemudian bisa pantau omset secara real time, grafik penjualan ini juga bisa memudahkan penjual bisa ngelihat menu mana sih yang paling disukai oleh pelanggan, jadi menu mana yang jualnya lebih tinggi, kemudian yang pastinya secara otomatisasi. Nah, untuk impact aplikasi ini yang pertama akurasi keuangan. Laporan jadinya lebih relevan dan tepat waktu. Tadi kan sudah dijelaskan melalui interview dan benchmark literatur, ternyata terkendalanya pencatatan ini karena mungkin mereka tercecer atau lamanya proses penginputan data secara manual. Tapi kalau melalui aplikasi kasir cepat digitalisasi, maka secara otomatis pencatatan bisa terlihat transaksinya secara real time. Nah, kemudian efisiensi. Nah, menunjukkan bahwa kalau otomatisasi ini bisa hilangin hambatan teknis seperti pencatatan manual seperti tulis, kemudian hitung total belanja. Jadinya layanan lebih cepat, kemudian produktivitas staff juga semakin meningkat. Selanjutnya yang terakhir adalah data driven. Mungkin kalau secara manual UMKM jadinya membeli persediaan secara insting karena mereka belum punya pola histori penjualan akibat dari keterlambatan yang tadi pencatatan laporan. Tapi kalau misalnya sudah secara data driven atau otomatisasi, nah UMKM bisa mengoptimasi stok berdasarkan histori yang sudah dilakukan secara real time oleh digitalisasi aplikasi ini gitu. Sekian dari kelompok kami. Siap. Ya. Terima kasih. Izin saya dulu ya Pak Arif, Pak Taufik ya. Jadi sedikit gambaran ya. Sebelumnya itu teman-teman tuh mau pakai voice comment ya, yang which is tuh ribet banget. Jadi sempat agak debat gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau pakai voice comment. Jadi ribet dan seterusnya. Tapi dibuat jadi POS yang cukup simpel gitu ya. Idenya seperti itu ya. Gitu. Maka Pak Arif, Pak Taufik ada masukan dulu Pak. Oke, izin saya duluan Pak Arif. Ya, terima kasih kelompok 2. Tadi Casey yang nyebut kliknya tuh kayak beneran tadi ya, klik. Iya, Pak. Oke, saya mau tanya, kalau yang POS seperti ini sering kedengaran ya? Iya, betul, Pak. Mungkin ada yang memang jadi ciri khasnya yang kelompok ini lihat berbeda. Kalau berdasarkan diskusi kami ya Pak, ini kan kita sebenarnya kan untuk daerah rural ya Pak. Nah, di mana mereka mungkin kelemahannya adalah gaptek ya Pak. Jadi kita buat semuanya secara simple, tapi bisa memudahkan juga. Aplikasinya kalau bisa lihat di menu tampilan ini, cuma ada 3 menu, kasir, dashboard, sama setting. Nah, nanti mereka tinggal klik doang, nanti secara otomatisasi akan terekam datanya
apa namanya dalam bentuk CSV gitu. Terus bisa ngelihat grafik juga. Mungkin aplikasi yang ada beredar saat ini belum sampai dashboard seperti ini kali ya, Pak. Nah, ciri khas kita mungkin bisa melihat dashboard ini yang bisa memudahkan penjual, jadinya bisa melihat penjualan mana yang paling banyak, terus revenue-nya juga berapa, terus pencatatannya juga lebih akuntabulasi itu, Pak. Oke, tadi kalau kasus yang dipelajari itu berapa orang persisnya ininya, staffnya di warung ini? Pak, mungkin bisa Pak Nanang? Pak Nanang Ya. dijelaskan. Kalau ini biasanya gini Pak, itu kan ada yang satu orang Pak, dia mengerjakan Pak. Jadi memang aplikasi ini atau kasir cepat ini itu memudahkan satu orang itu bisa langsung klik, dia mesen, ada orang pesan apa, langsung dia klik, langsung dia buat gitu Pak. Jadi memang tidak terlalu banyak orang yang ada di situ untuk melakukan eh, proses transaksinya Pak, gitu Pak. Oke. Jadi ini aplikasi ini memudahkan, menyederhanakan dari apa yang memang POS yang sering digunakan oleh banyak orang, Pak. Gitu. Ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Kesia sampaikan, tinggal klik, klik, klik. Nah, nanti si ownernya ataupun si kasirnya ketika dia mau buat report, langsung lihat. Mereka ambil langsung dashboardnya, Pak. Gitu, Pak. Oke. Mas Nanang pelanggannya di tempat itu ya, atau pelanggan soto? Sebenarnya Pak. Saya punya Ownernya, Pak. Saya buat Pak, saya punya ini Pak, sotomi ini Pak. Oke. Jadi emang agak sulit karena gini Pak, di rural itu orang-orangnya itu memang, apalagi di Bekasi ya Pak ya, mohon maaf bukan tanda kutip menyepelekan teman apa warga di Bekasi ya Pak, masih ya eh nggak gaptek lah sama teknologi Pak, masih banyak yang gaptek dengan teknologi. Makanya Iya. kemarin ketika coba saya ajukan ini, mereka ada yang senang, ada yang enggak gitu loh Pak. Ya. Gitu. Mungkin Oke. tambahkan Pak Nanang kan kalau misalkan secara manual kan mereka mesti mencatat ya Pak, tapi kalau dengan Betul. aplikasi ini kan satu orang itu dia tinggal klik-klik, nggak perlu pencatatan manual di buku atau di nota gitu, seperti itu sih Iya, Pak. bahkan nggak Iya. perlu hitung lagi Pak, pakai Iya, kalkulator. betul betul. Udah Udah secara otomatis Pak. Report dengan otomatisasi. baik, Pak. Walaupun hanya Dari satu orang. pengalaman yang ada sih capek juga Pak. Saya Pak coba ngitungin sendiri Pak. Salah ya, tadi disebut salah hitung. Iya, Pak, dan betul. lupa dicatat Pak mungkin. Atau lupa dicatat. Oke, baik, makasih. Dari saya cukup. Makasih Pak. Makasih Pak. Saya mau nanya aja, jadi kalau di sini, karena kalau kita jual sotomi kan ada juga ya pelanggan yang mintanya, kecapnya dibanyakin dong, tambahin tambahin sambal, macam-macam. Ini kecatat juga nggak di sini? Itu aja sih. Iya. Oh, ini tanpa kecap Pak. Variasi. Exclude kali ya Pak, karena kan itu Exclude, Pak. sebenarnya lebih ke add-on kayak gratis gitu loh Pak. Jadi Iya, Pak. udah Tidak di nambah. luar. Betul. Tidak ada kosnya Pak itu Pak. Iya. Loh kan katanya Ada. untuk itu juga Pak. untuk costing stoknya tadi ya. Kalau yang itu, kalau nambah kecap, nambah sambal, mungkin nggak terlalu ya Pak ya. Mungkin Oh, kalau gitu. dia ambil kacang, kan kadang-kadang kita atau kacang atau kerupuk, nah itu yang kita hitung Pak. Ya, repot nambah daging, Pak. Oke, thank you. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Siap. Arif. Masih banyak kelompok 2. Ya. Ini memang hanya bisa untuk UMKM yang menunya dikit ya. Kalau banyak kan bisa juga klik-klik ya. Jadi sangat pas untuk sotomi dan mungkin yang sejenis. Mungkin izin kelompok 3 apakah sudah ready? Makasih Pak Pataya. Iya, ready Pak. Kelompok 3 Makasih ready. Pak. Kelompok 3 tuh yang mana ya Pak? Kelompok Yang 3 makanan sehat, Yang Pak. di Lampung, Oh Pak. ya, oke, Izin. siap. Mangga, silakan kelompok 3. Mangga 5-7 menit dimulai dari sekarang. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam Pak Arif, Pak Taufik, dan Pak Fataya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi kami, yaitu berjudul tentang mini ERP untuk usaha mikro UMKM. Jadi konsepnya memang sebenarnya hampir sama dengan bisnis kelompok lain, tapi kita dari yang tidak ada laporan keuangan menjadi ada. Nah, kemudian yang kedua adalah
kelompok kita ini juga memiliki latar belakang dia tidak punya pencatatan dan lain-lain. Next, Mbak Dini. Nah, kita ada Mbak Dini Claudia, Damara, Felitsa, Sri Utami, saya Rifko Sinaga, dan juga Mbak Adinda, Siti Adinda Nurlia. Nah, kita juga memilih latar belakang yang sama, yaitu SDG 9. Di situ dicatat kita pilih karena kesenjangan antara digitalisasi pemasaran dan operasional itu masih banyak ternyata di Indonesia. Kalau kita melihat dari rangkaian yang tiga ini adalah 70% dimulai dari digital, 30% pakai sistem IT, dan paling banyak itu adalah 77% itu masih menggunakan catatan manual. Nah, kemudian bagaimana dengan UMKM di Indonesia? Nah, data kontribusi UMKM terhadap ekonomi Kementerian Koperasi UMKM menunjukkan sekitar 61% terhadap produk domestik Indonesia menyerap 97% tenaga kerja nasional dengan jumlah lebih 65 juta unit usaha. Kemudian pengelolaan UMKM juga dikatakan di sini adalah implementasi akuntansi UMKM Jakarta menunjukkan banyak pelaku usaha belum memanfaatkan pencatatan keuangan secara optimal. Tingkat pencatatan masih rendah dan membutuhkan pelatihan dasar yang intensif. Lanjut, Mbak. Nah, akar permasalahannya adalah bagaimana tantangan utama yang diadopsi untuk operasional bisnis seperti pencatatan keuangan, terutama UMKM yang rural yang masih didominasi oleh pencatatan manual. Hal ini menunjukkan kebutuhan nyata solusi digital sederhana untuk mendukung efisiensi dan rendahnya pengambilan keputusan untuk UMKM. Next, mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Felitsa. Baik, terima kasih Mas Rifko. Your Daily Health adalah UMKM yang bergerak di bidang diet dan healthy catering di Lampung Selatan. Konsep produk telah terdefinisi dengan baik, namun target pasar dan brand positioning belum jelas. Sehingga hal ini berdampak pada penjualan yang tidak stabil dan rendahnya repeat order dari pelanggan. Next. Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses operasional UMKM masih dilakukan secara manual dan masih sangat bergantung kepada pemilik usaha. Selain itu, keuangan pribadi dan keuangan usaha belum dipisahkan, serta tidak terdapat laporan keuangan yang terstruktur. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan bisnis masih berbasis intuisi dan bukan data. Temuan ini mengindikasikan perlunya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Next, Mbak. Masalah yang dihadapi oleh UMKM ini utamanya tidak ada pencatatan keuangan, sehingga pelaku usaha tidak mengetahui kondisi laba dan ruginya perusahaan secara pasti. Yang kedua, proses operasional masih dilakukan secara manual dan terpusat kepada pemilik usaha. Sementara promosi digital belum optimal dan adanya keterbatasan SDM dan modal. Permasalahan ini bukan disebabkan oleh kurangnya niat, tetapi melainkan adanya ketiadaan sistem yang terintegrasi sehingga keputusan bisnis masih berdasarkan intuisi dan bukan berbasis data. Next, bisa dilanjut. Izin. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ini ada yang prototipe ya Pak. Izin. Ini tuh merupakan slide inti dari solusi yang kami tawarkan ke UMKM tersebut. Kita menawarkannya itu pakai mini ERP namanya Rasa Data. Nah, kenapa kok mini ERP? Karena bukan cuma nyatet pengeluaran aja, tapi juga ada terintegrasi ke kebutuhan dasar yang dibutuhin sama si UMKM ini. Jadi ada catat transaksi, stok, penjualan, terus ada laporan juga. Nah, desainnya tuh sengaja dibikin yang sederhana, modular, tapi juga low cost. Jadi si UMKM ini tuh bisa gampang makainya gitu. Targetnya dari yang sebenarnya dicatat manual, terus uangnya juga tercampur, itu jadinya
dia dicatat dengan baik, terus juga uangnya terpisah. Jadi keputusan usahanya itu bisa berbasis data gitu, bukan berdasarkan feeling aja kayak sebelumnya, seperti itu. Next, Mbak. Oke. Kemudian ini ada pencapaian selama 6 bulan. Ini target kami ya Bapak Ibu. Nah, target ini kami fokus ke perubahan kebiasaan tapi yang terukur. Untuk yang pertama, minimal 90% transaksi harian tuh kudu kecatat supaya datanya tuh valid seperti itu. Nah, yang kedua, supaya bisa melihat kondisi yang real time. Jadi pemasukan, pengeluaran, terus juga laporannya, kan kayak ada laba ruginya gitu. Nah, itu juga kelihatan real time. Nah, yang ketiga nih yang penting nih, antara uang pribadi sama uang usaha itu terpisah. Jadi ini kan sebenarnya kuncinya itu eh, bisa ngelihat kondisi usahanya tuh bener apa enggak. Nah, itu dari situ. Kalau ketiga hal ini udah tercapai, laporan laba ruginya rapi, nah keputusan usaha bisa lebih cepat dan juga lebih rasional kayak gitu. Next, Mbak Din. Oke. Kemudian ini yang roadmap kesususan 6 bulan. Nah, roadmap ini itu kita susun yang bertahap tapi realistis. Di bulan 1 sampai 2 itu kita fokus ke habitnya dulu nih. Jadi mulai rutin catet, mulai misahin uang antara uang pribadi sama uang usaha, mulai rutin dipisahin. Kemudian yang bulan ketiga sama bulan keempat itu ke fokusnya itu diganti jadi fokus konsistensi. Itu fokus nyatetnya makin lengkap, terus mulai kebaca nih tren mingguan sama bulanannya gimana, itu mulai kebaca. Nah, untuk yang fokus selanjutnya 5-6 bulan itu fokus ke data driven nih. Laporan arus kas, laporan laba rugi, itu kan nanti stabil. Nah, ownernya itu jadi bisa ngambil keputusan secara clear gitu. Misal nih mengatur menu mana yang lebih ditonjolin bisa oke. Kelihatan misal biayanya paling gede mana, nah itu bisa kelihatan. Terus evaluasi promo-promo juga bisa gitu. Monggo selanjutnya. Oke, selanjutnya keunggulan aplikasi rasa rasa data ini. Kalau boleh kita lihat ini contoh tampilan dashboard dari rasa data gitu ya. Kalau dari rasa data sendiri keunggulannya yang pertama mudah dipahami tanpa istilah yang rumit. Jadi bisa bisa kita lihat gitu ya istilah-istilah di dalam itu bukan pakai istilah akuntansi yang sangat ribet gitu ya. Jadi kalau untuk pengguna-pengguna khususnya yang di daerah rural gitu ya bisa bisa beradaptasi dengan cepat kalau pakai si aplikasi ini karena secara user interface-nya juga masih cukup oke gitu ya kalau kita lihat gitu karena kan untuk di daerah-daerah rural apalagi yang di Lampung Selatan ini uh, lumayan minim atau sangat kurang gitu ya penggunaan uh, digital seperti itu. Lalu inklusif untuk UMKM rural. Jadi memang tadi ya masih lumayan banyak yang belum familiar dengan teknologi sehingga aplikasi rasa data ini tampilannya tidak tidak terlalu memiliki gap yang cukup cukup tinggi gitu ya kalau bagi pengguna-pengguna yang baru gitu. Lalu decision support sistem sederhana. Jadi si aplikasi rasa data ini sebagai alat pencatatan dan pelaporan gitu seperti yang disampaikan oleh Bu Ade tadi. Tapi dia juga bisa sebagai decision support system gitu. Dia bisa merekomendasi eh, apa namanya rekomendasi disajikan dalam bahasa sederhana juga agar dapat mudah dipahami. Jadi di sini kalau kita lihat ada apa namanya ada tulisan warning menu mau habis, ada menu apa aja yang mau habis, bahan baku juga ini bisa dicatat. Oh, ada raw material apa aja yang sudah mau habis itu semuanya lengkap disajikan di aplikasi Rasa Data ini. Seperti itu. Lalu selain keunggulan yang tadi, di sini juga ada fitur input pengeluaran gitu ya. Jadi semuanya memang kita fokusnya end to end gitu. Nah, pengeluaran-pengeluaran bisa dicatat dengan detail. Pengeluarannya sesuai dengan apa pengeluaran untuk raw material, buat operasional, dan lain-lain. Bisa juga di add description lebih detail. Seperti itu. Bisa masukin tanggal pengeluarannya dan lain-lain. Jadi semuanya memang apa ya, terrecord dengan baik. Seperti itu. Nah, ini tuh manfaatnya untuk memang membentuk habit mencatat transaksi
harian, lalu semua transaksi masuk dalam satu sistem saja, gitu ya. Lalu menjadi dasar semua laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya, selain tadi input pengeluaran, kita juga bisa input pesanan gitu. Jadi kalau ada pesanan-pesanan, kita bisa mengklik pesanan apa nih, menu apa yang mau yang dipesan gitu ya. Tinggal apa namanya diklik aja. Misalkan pesan chicken lemon chicken meal, tinggal di add aja nominalnya berapa dan lain-lain seperti itu. Oke. Hmm. Oke, terima kasih Mbak Dini. Untuk selanjutnya, melengkapi slide-slide sebelumnya, setelah owner terbiasa mencatat pengeluaran, pemesanan secara rutin, biasanya tuh muncul nih pertanyaan, gimana nih pertanyaan terkait stok stok bahan atau barang yang masih cukup atau tidak, dan kapan harus belanja lagi nih. Disinilah fitur itu berperan. Fitur ini menjelaskan terkait manajemen stok barang. Pada fitur ini, kami dari Rasa Data membantu owner keluar dari pola pembelanjaan yang masih berdasarkan feeling atau perkiraan. Kita membantu owner dapat mengecek stok bahan baku dengan cepat berdasarkan kategori, lalu menyusun tuh daftar belanjaan menggunakan satuan yang familiar yang ada. Kita bisa lihat tuh di situ ada kilogram, peks atau ekor. Yang penting sistemnya langsung menghitung estimasi total pengeluaran berdasarkan data harga bahan mingguan yang ada di pasaran yang sudah tersimpan. Nah, fitur ini sih seperti yang Mbak Dini sampaikan sebelum-sebelumnya, fitur ini sangat berfungsi sebagai decision support system agar belanja bahan baku lebih terencana, efisien, dan tidak mengganggu arus kas. Next, untuk selanjutnya kita after after kita bisa melihat stok barang apa aja yang habis, lalu kita belanja mulai terkontrol. Langkah berikutnya kita bisa melihat nih apakah penjualan yang terjadi itu sudah sebanding dengan usaha atau biaya yang sudah kita keluarkan. Nah, di dashboard di slide ini, fitur dashboard monitoring, kita bisa membantu owner tidak perlu lagi menebak performa usahanya. Semua owner atau UMKM tuh bisa melihat nih gimana nih perbandingan target dengan penjualan, realisasi penjualan yang ada, terus menu terlaris, 1 menit lagi ya. siap, tren yang lagi tren penjualan harian atau mingguan. Nah, seperti itu. Terus next slide, ini kita masuk ke inti dari permasalahan si UMKM. Ketika stok sudah rapi, penjualan bisa kepantau, maka apakah usaha ini sebenarnya untung atau rugi, kita bisa lihat di fitur laporan keuangan lengkap. Di fitur laporan keuangan lengkap, kami dari Rasa Data merangkum seluruh aktivitas usaha menjadi laporan yang mudah dipahami oleh owner. Nih, di fitur ini owner bisa ngeliat nih kondisi usaha secara objektif, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menjadikan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekedar arsip aja gitu. Next. Jadi dari fitur-fitur yang ini tidak berdiri sendiri, mulai dari pencatatan, dilanjutkan pengendalian stok, pemantauan penjualan, hingga pelaporan. Next slide akan disampaikan dengan Pak Damara. Oke, jadi Rasa Data ini dirancang untuk menjawab tantangan nyata dari UMKM itu sendiri, terutama di wilayah rural dan bagi pelaku usaha yang pemula, khususnya di bidang digital. Jadi bagi UMKM, aplikasi ini bisa dibilang low tech friendly, sederhana, visual, tetap bisa digunakan meskipun literasi digitalnya rendah. Lalu yang kedua yang kami bangun itu bukan hanya penggunaan aplikasi, tapi juga kebiasaan pencatatan keuangan menggunakan data yang rapi. Jadi UMKM itu bisa mengevaluasi menu, harga, biaya, dan lain-lain itu secara lebih rasional dan masuk akal. Serta mengurangi resiko kebocoran uang atas tergabungnya uang pribadi dan uang hasil keuntungan. Lalu dari sisi pemerintah dan akademisi, Rasa Data ini mendukung agenda digitalisasi UMKM dan inklusi ekonomi, menyediakan data yang lebih terstruktur, sekaligus menjadi contoh penerapan digitalisasi berdasarkan pendekatan perilaku. Lanjut. Nah, yang kedua ini keunikan dari Rasa Data ini terletak pada pendekatannya. Yang pertama itu kesederhanaan yang inklusif yang dirancang khusus untuk UMKM rural dan pemula digital. Jadi tanpa fitur yang membebani. Kedua itu fokusnya pada pembentukan habit. Jadi bukan sekedar tools, bukan sekedar aplikasi, tapi kita membentuk kebiasaan.
Lalu yang ketiga itu dioptimalkan untuk kondisi rural, tetap berfungsi meskipun misalnya jaringannya terbatas atau keterbatasan literasi terhadap digital itu tetap bisa digunakan. Yang kelima itu harganya terjangkau dan disesuaikan dengan kemampuan UMKM mikro. Yang terakhir itu pendampingan berkelanjutan agar UMKM itu benar-benar bisa memanfaatkan sistem itu dengan optimal. Lanjut. Nah, ke depan rasa data ini diposisikan bukan hanya sebagai mini ERP, tapi sebagai gerakan pemberdayaan UMKM Indonesia. Jadi bukan cuma untuk uh, apa namanya, yang ini untuk Your Dilihat, tapi juga untuk UMKM lain. Kami di sini menargetkan ekspansi nasional untuk menjangkau lebih banyak UMKM, membangun kemitraan strategis dengan pemerintah dan juga dengan lembaga pemberdayaan lain, serta terus berinovasi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, melalui program edukasi dan pendampingan, kami ingin membangun ekosistem UMKM yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu bersaing di era digital dengan pendekatan yang sederhana, relevan, dan manusiawi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang awalnya template Excel biasa ya, bener ya? Betul, Iya, Bapak. betul, Pak. Iya. Ya, Pak. bener, Pak. Biasa. Ya, jadi ini izin Pak Taufik Parif, jadi awalnya tuh template Excel biasa, Pak. Cuman setelah kita brainstorming sebentar, kayaknya nih bisa di leverage gitu ya. Karena dari satu hasil wawancaranya ternyata memang habit yang konsisten untuk menginput data itu yang susah ternyata gitu kan. Cuman memang itu yang aku belum lihat di iterasi yang sekarang gitu. Karena kan kalau kita ngomongin ERP, itu datanya itu banyak banget gitu ya. Nah, untuk memastikan tidak overwhelming terhadap data yang dimasukkan dan bagaimana memastikan habit itu dilakukan itu yang belum kelihatan sih dari presentasinya Bapak Ibu semua di sini gitu. Paling itu aja. Itu mungkin ya, mungkin Pak Rifat Taufik ada masukan lagi Pak. Silakan Pak Arif dulu. Iya, saya juga komentarnya sama. Jadi mungkin terlalu cluster kalau saya lihat dari interface-nya ya. Jadi banyak banget yang mau ditampilkan dalam satu layar kecil. Kecuali kalau mereka punya Samsung lipat gitu ya, default bahkan. Mungkin gitu. Itu aja komentar dari saya. Oke, mungkin juga saya terpikir itu ya, tapi mungkin karena membantu tujuannya mau ada visual dan lebih mudah diadopt sepertinya ya. Tapi secara keseluruhan intinya hampir sama dengan yang sebelumnya dan juga niatnya untuk memfasilitasi dengan penyederhanaan dan visual itu tadi kelihatan dan mungkin lebih kompleks dari yang sebelumnya ya karena ini ERP Iya, lebih kompleks Pak nih, end to end nih, Pak. Betul, Pak. ya dan Betul. Kalau yang sebelumnya kan hanya untuk fokus di lebih cepat ya dalam penjualan di kasirnya. Kalau kita tuh dari stok sampai final kita bisa melihat nih laba Laporan ruginya laba tuh rugi berapa. gitu. Seperti itu, Pak. oke, kalau memang beneran saya mau terus Sri Utami jadi business development kayaknya Siap, Bapak. cukup Amin, Pak. meyakinkan Amin. kombinasi apa dosen sama sales Baik, Bapak. ya oke. Terima kasih dari saya cukup. Terima kasih. Terima Pak kasih, Taufik, Pak. Pak Arif. Baik, Terima Pak. Terima kasih kasih, Pak Arif, Pak. Ya, Pak Pak Taufik, Taufik dan dan Pak Pak Taya. Arif. Siap, terima kasih untuk kelompok 4. Apakah sudah ready? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. ini kelompok 4 tuh yang waktu saat kita review dia yang paling patah ceritanya Pak Arif atau Taufik. Tapi pas saya lihat hasilnya berubah banget ya. Ini yang jahitin ya, yang penjahitnya bener ya? Iya, Pak. betul, Pak. Yang patah banget ya Ya. ceritanya. Tapi durasinya sih saya lihat di dokumen udah improve jauh banget ya. Maka Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Patia. Selamat malam Pak Arif, selamat malam Pak Taufik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Muti, Mas Adi, saya sendiri, Sayuti, lalu ada Mbak Sera, Mas Era, dan Krisna Rahmat. Kami memulai dengan tagline Siaga UMKM, bisnis ngegas, pencatatan nggak ketinggalan. Jadi intinya adalah semua transaksi bisa tercatat dan bisnis makin transparan dan rapi. Walaupun dari sekilas
terdengar mirip-mirip dengan beberapa kelompok yang sebelumnya sudah disampaikan. Namun kami percaya nanti di pemaparan berikutnya akan tampil bahwa kami ini juga ada keunikan dengan UMKM di line bisnis yang sudah kami pilih yang sangat spesifik. Pertama-tama adalah kenapa SDG 9 challenge nomor 1 memperdayakan UMKM lewat infrastruktur digital yang inklusif. Yang seperti kita ketahui bahwa UMKM itu adalah penggerak ekonomi. Tapi belum tentu semua UMKM itu melek teknologi dan bisa memakai digital. Sehingga kebanyakan UMKM itu dijalankan secara otodidak, tanpa pencatatan dan juga rawan, serta pada saat dia berkembang menjadi lebih dari satu cabang, sehingga sulit dipantau dan data yang sering tercecer. Nah, dari ide itulah kami memikirkan bahwa suatu cara pencatatan yang rapi lewat handphone. Nah, 3 poin itu, pertama-tama aksesnya harus dari mobile tanpa perlu PC dan cocok untuk UMKM yang bisa diterapkan juga di daerah yang rural. Lalu kerapihan data, transaksi, stok, harga dan tercatat dengan rapi. Lalu kepercayaan, yaitu kebanyakan pemilik UMKM belum tentu dia yang menjalankan bisnisnya itu sendiri, sehingga mengurangi risiko kehilangan, salah hitung, lalu ada kesan salah pilih kasih, lalu juga mungkin muncul trust issue antara pemilik dan juga penjaga unit UMKM tersebut. Nah, sedikit background konteks bahwa UMKM itu besar, tapi belum tentu tersentuh oleh teknologi. Seperti kita ketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia adalah sekitar 64,2 juta, adalah hampir sama dengan 99,99 pelaku usaha di Indonesia. Ini secara kuantiti ya. Dan secara kontribusi kepada PDB itu sekitar 61% terhadap ekonomi nasional. Dan serapan tenaga kerjanya adalah sekitar 97% dari angkatan kerja di Indonesia. Nah, lalu secara jumlah UMKM ini sangat penting dia menjalankan perekonomian Indonesia, sekitar 64,2 juta itu menyumbang 61% dari PDB. Nah, untuk penyebarannya itu tersebar di Jawa dan luar Jawa, yang walaupun memang sebagian mayoritas masih 60% di Jawa, sisanya di 18% di Sumatera, Sulawesi 8%, Kalimantan 5%, Bali Nusra itu 5,6%, dan Maluku Papua di 1,72%. Nah, dari sebaran itu, dari data yang kami dapat dari Kemenko UKM tahun 2021, sebanyak 60% UMKM itu berada di daerah rural. Nah, UMKM yang di daerah rural itu mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, walaupun tanpa sentuhan teknologi. Nah, disinilah kami berusaha masuk untuk dapat membantu UMKM di wilayah rural yang bisa lebih tersentuh ekonomi, sehingga perkembangannya lebih baik lagi. Untuk poin berikutnya, kami persilakan rekan saya, Mas Adi. Baik, terima kasih Pak Sayuti. Jadi telah disampaikan oleh Pak Sayuti tentang betapa pesatnya dan pentingnya UMKM untuk negara kita. Jadi apa sih poin-poin utama dari pain value UMKM itu menurut data sekunder dari beberapa penelitian di UMKM? Ada 6 poin, di antaranya ada pemasaran dan persaingan, modal kerja dan arus kas, pengelolaan keuangan dan pencatatan, SDM kapasitas manajerial, legalitas dan akses ekosistem formal, digitalisasi, dan yang setengah hati. Yang poin yang sangat tinggi yaitu tentang pengelolaan keuangan dan pencatatan. Lalu di poin di sisi tengah kita lihat 87,43% ini UMKM telah menggunakan internet. Namun 93% ini tidak memiliki komputer. Ini data kami ambil dari BPS tahun 2021. Lalu ada juga data sekunder terkait transaksi harian ini tinggi perputaran uang cepat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi jauh lebih kompleks dibanding dengan sektor lain. Lalu ada juga pain value harga pokok per unit ini sulit dihitung, sehingga owner sulit untuk menentukan harga jual. Yang terakhir, pencatatan penjualan hanya total harga harian atau mingguan, bukan per produk. Akibatnya sulit mengetahui ini margin per menunya ini berapa. Jadi apa sih artinya UMKM ini, permasalahan-permasalahan tersebut? Di antaranya yaitu pencatatan yang sering hanya total harian, lalu harga pokok itu sulit dihitung, transaksi harian tinggi, resiko salah hitung, dan kebocoran makin besar. Lalu telah disampaikan oleh Pak Sayuti tadi di depan bahwa jadi banyak UMKM tidak punya komputer, sehingga solusinya karena setiap manusia mungkin sekarang insya Allah akan mempunyai HP, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk kesimpulan dari benchmarking data sekunder ini, masalah
pencatatan dan pengawasan ini layak jadi fokus inovasi. Next, setelah adanya data sekunder, next Pak, kami mencoba untuk mencari data interview. Kami lakukan di ada 2 tempat. Tempat yang pertama yaitu di Bontang, bisa ada Bapak Ibu sekalian lihat di bagian peta ini terdapat Ainul Yakin yaitu pemilik dari Jabrik Tailor. Jadi ini Jabrik Tailor ini mempunyai 3 outlet di Bontang yaitu Berbas Tengah, Bontang Kuala dan Guntung. Di sebagian cabangnya ini adalah rural zone. Bisa dilihat ini ada kampung adat Guntung, lalu ada Bontang Kuala untuk kampung nelayan tradisional. Dia memiliki 15 karyawan penjahit dan berdiri sejak 2018, melayani pelanggan konsumen kecil dan saat ini mencoba untuk menjajaki pasar besar. Pen value setelah kami interview, jadi pemilik ini sering menerima komplain begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama, pelanggan merasa harganya ini kok tinggi, padahal harganya sudah disesuaikan dengan pasaran. Lalu pelanggan bingung nih tarifnya kok berbeda-beda, kadang murah dan di cabang sini kadang mahal. Lalu yang ketiga, kain dan benang ini sering kurang padahal ternyata baru di stok. Yang keempat, pelanggan sering memilih penjahit yang cocok. Kenapa ada kecocokan atau subjektivitas di sini? Yang kelima, pelanggan sering kehilangan barang. Kadang eh, barang yang dijahitin ini tidak ditemukan nanti saat mengambil. Lalu yang terakhir, pelanggan sering mengeluh bahan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, pen value yang dipilih dari interview Mas Ainul Yakin ini yaitu adalah sulit memantau order masuk keluar, bahan baku sering kurang dan komplain kualitas sering muncul. Next akan disampaikan oleh Mbak Sera. Ya, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai interview yang kedua. Di sini kita ada Bude Sulistiawati, di sini ada UMKM Batik dan Tenun gitu, sudah sekitar 8 tahun. Eh, di sini pain value yang dialami dari Bude sendiri itu diantaranya ada pencatatan dia yang masih manual gitu ya, jadi stoknya sering tidak terkontrol gitu, karena sejauh ini mereka hanya percaya pada PIC-nya. Jadi memang kalau UMKM itu kan cenderung memang karyawannya itu tidak banyak ya, misalnya 3 orang gitu atau 4 orang, dan 3 orang itu punya tanggung jawab yang sangat besar gitu, dimana dia mengontrol dari A sampai Z gitu. Nah ini terkadang ini jadi tidak terkontrol karena memang sepenuhnya dipercaya sama PIC-nya gitu. Jadi pengawasannya jujur juga masih sulit gitu ya, karena urusan belanja, negosiasi dan lain-lain sepenuhnya diserahkan kepada PIC tersebut gitu, yang akan nanti bertanggung jawab terhadap job desk yang mereka emban gitu. Dan satu orang ini memegang peranan yang penting gitu ya, dan cukup banyak gitu. Jadi kalau dari UMKM yang ini dia mengatakan bahwa satu, stok jadi susah dikontrol gitu ya. Jadi misalnya terkadang kalau dari dia, kok kemarin kayaknya baru beli barang ini gitu, tapi kok aku ngerasanya udah habis ya, sedangkan bulan kemarin kayaknya masih banyak gitu. Maksudnya habisnya kok lama gitu, tapi nggak ada catatan manual, tidak ada catatan yang sangat rigid mengenai hal tersebut gitu. Terus karena PIC ini memegang job desk yang banyak gitu ya, satu orang yang tanggung jawabnya banyak, jadi terkadang kalau ada satu yang resign, walaupun turnovernya juga tidak besar gitu, tapi memang karena walaupun turnovernya nggak besar gitu, tapi sekalinya resign langsung bisa dibilang chaos ya, bisa bikin stres gitu, pressure-nya tinggi gitu, karena memang harus dijelaskan lagi untuk karyawan barunya dari A sampai Z gitu. Jadi memang kalau di sini pain value-nya dia yang paling utama adalah kadang-kadang dia bingung sama stoknya gitu ya, karena nggak, kalau ke lapangan pun juga kan kadang yang pergi si PIC-nya gitu, ownernya nggak selalu bisa harus membagi diri kemana-mana gitu. Jadi memang ini sih terkait dengan pengawasan dan pencatatan yang memang menjadi fokus masalah utama gitu. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada validasi cepat dari 2 interview yang sudah dilakukan. Ternyata memang memiliki 2 masalah dengan pola yang mirip di sini gitu ya, walaupun memang latar belakangnya itu bisa kita lihat berbeda, tapi dari validasi cepat terdapat beberapa faktor yang mirip gitu ya, di mana keduanya sama-sama mengalami kesulitan dalam memantau order yang masuk dan keluar secara rigid, mengontrol stok bahan dan kualitas, serta memastikan pencatatan operasional yang dilakukan dengan rapi gitu. Jadi memang kalau misalnya dalam slide ini bisa kita lihat dari Jabrik Tailor gitu ya, harganya nggak konsisten lah gitu, bahan dan ordernya rawan hilang, pelanggannya kadang-kadang pilih kasih kalau sama teman dimurahin gitu, kalau nggak kenal dimahalin gitu. Terus kalau yang dari Batik sendiri
pencatatan yang masih manual gitu ya. Jadi kadang-kadang bingung kok ini cepat habis, tapi bulan kemarin enggak gitu ya. Kualitasnya juga kadang bingung karena langsung PIC yang turun tangan gitu. Mungkin nggak tahu dealnya gimana gitu. Ketergantungan pada satu orang gitu ya. Dimana kalau resign, wah ini tuh bingung gitu. Harus nanya-nanya karena memang nggak ada record dari awal sampai habis gitu. Jadi pain problem di sini yang kami temukan ada 5 gitu ya, sulit menetapkan harga standar, susahnya monitor material gitu, rawan pilih kasih, order masuk dan keluar tidak terpantau, dan kesulitan pengawasan trust issue gitu. Jadi memang hal ini menunjukkan bahwa masalah pencatatan dan pengawasan bukan hanya terjadi di satu usaha gitu, tapi nyatanya sudah menjadi pola yang berulang di beberapa UMKM gitu. Karena itu kita yakin bahwa problem ini dapat kami angkat sebagai menjadi masalah yang relevan dan nyata dialami di lapangan terkait dengan operasional. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Ya, berasal dari tadi insight menjadi ide solusi di mana dari keluhan operasional yang tadi menjadi helpmate yang jelas. Artinya kita membantu pemilik UMKM memantau order masuk, keluar dan stok termasuk barang hilang, barang rusak secara mudah lewat smartphone agar harga dan pengawasan lebih terkendali. Nah, evidence yang dari tadi yang dijelaskan bahwa benchmarking dan interview yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya masalah konsisten yang terjadi di bagian pencatatan dan pengawasan. Dari situ kita memberikan insight bahwa mereka butuh alat sederhana untuk memantau order dan stok secara real time. Berangkat dari insight tersebut, kita mempunyai ide bahwa kita membuat sebuah aplikasi, yang kita sebut aplikasi Post Mobile First, di mana penjualan stok, harga, laporan, semua itu tercatat secara rapi. Next. Nah, apa sih POS itu sendiri? POS adalah singkatan di mana point of sale adalah sebuah sistem digital untuk memproses pembayaran, mencatat transaksi, dan mengelola stok secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi laporan bisnis. Dari situ kita menawarkan kepada calon pemilik UMKM bahwa pencatatan transaksi per item bukan hanya sekedar di total harian, kemudian stok barangnya pun dari masuk dan keluar itu menyesuaikan sehingga tidak terjadi rusak ataupun hilang yang tidak terpakai. Harga standar berdasarkan basis biaya dan histori transaksi. Laporan secara cepat, omset, profit, loss, stok, dan ringkasan harian itu secara jelas dan transparan. Kontrol dan pengawasan jejak transaksi itu kapan saja bisa diinput. Next akan dilanjutkan oleh rekan sekalian. Baik, untuk alur Posyago UMK sendiri, karena tadi ada 3 modul yang memang jadi fokus utama kami di sini, mulai dari pesanan. Pesanan ini memang kita rancang semudah mungkin, karena kita coba menjembatani antara digitalisasi dengan pelaku UKMK, di mana biasanya kata-kata gaptek itu selalu muncul ya. Nah, di sinilah kami mengatur bagaimana flow dari aplikasi tersebut itu dibuat sesimpel mungkin. Mulai dari pesanan, itu ada menu langsung pilih input pesanan, sampai dia selesai cetak invoice, lalu juga ada stok barang. Nah ini untuk menanggapi permasalahan di mana susahnya untuk input barang, stok barang dan lain-lain. Ini juga sama, kita coba highlight, nanti mungkin di next slide-nya akan ada desainnya yang memang kita buat sedemikian rupa agar memudahkan pelaku UKMK dalam mengakses aplikasi POS yang kami buat. Seperti itu. Nah, kenapa kita coba mendesain ini 80% itu bisa berjalan tanpa PC ataupun mobile first. Itu pertama, operasional itu mudah menggunakan handphone. Terutama untuk daerah rural ya, karena memang keterbatasan akses ataupun teknologi yang memang biasanya itu memberatkan dari pelaku UKMK. Terus juga akurasinya tinggi. Nah ini menanggapi adalah bebas kesalahan input manual yang biasanya tadi seperti yang dijelaskan bahwa ini banyak cabang, beda input, beda stok barang dan lain-lain. Lalu transaksi lebih efisien karena dia mencatat secara digital, ini mengurangi kesalahan ketika pencatatan stok.
Lalu juga di laporan instan. Nah, ini menu yang mungkin kita highlight juga nanti di desainnya. Pemantauan bisnisnya itu bisa kapan saja, karena ini juga mendukung online. Jadi ketika memang seperti tadi di Bontang, contohnya ada 3 lokasi cabang, ini tidak perlu manual, artinya dalam satu dashboard ini kita bisa pantau di mana saja. Lalu scalable, nah ini juga menambah cabang itu tidak perlu repot ataupun ribet. Eh, Biasanya memang aplikasi POS ini kita bisa tambah saja unit bisnis di daerah mana dan otomatis semua laporan keuangannya itu bisa masuk ke dalam satu menu yang memang nanti dikontrol oleh pemilik UKMK tersebut. Seperti itu. Next slide. Nah, untuk desain UI UX-nya, ini kita memang desain sedemikian rupa agar memudahkan. Jadi memang kita tidak banyak meng-highlight fitur yang memang menyulitkan, karena kita menjembatani antara behavior change-nya UKMK terkait pengguna aplikasi ini yang tadinya digital, yang tadinya manual, menggunakan digital, biasanya ada gap di sana. Makanya kita coba desain fitur menu dari aplikasi ini semudah mungkin. Jadi langsung to the point, kepada intinya. Mulai ada menu laporan, ada profit, supplier. Supplier ini biasanya ada penyetok barang siapa, itu juga terdata. Lalu juga ada do list. Ya, do list itu biasanya berisi terkait dengan order masuk, kira-kira yang sudah due date yang mana saja. Ada ledger, nah itu biasanya laporan keuangan. Lalu juga ada supplier, lalu ada pelanggan. Nah, ini biasanya mengakomodir terkait dengan data-data yang memang miss antara data pelanggan A dan B seperti itu contohnya. Nah, ini ada shortcut. Biasanya shortcut itu yang ada di sebelah atas. Nah, ini ada pesanan, stok maupun harga. Nah, ini manfaatnya bisa membantu usaha juga dalam hitungan detik. Seperti itu. Next slide. Baik, kelola pembelian dan order. Nah, ini juga sangat membantu untuk memudahkan pelaku usaha dalam memantau order ataupun pembelian dari customer. Ini mulai dari monitoring supplier, jadwal, histori pembelian, lalu juga ada tambah order. Nah, ini kita desain sedemikian mudah agar membantu UKMK itu mudah terbiasa menggunakan aplikasi yang memang kita buat. Lalu next. Nah, detail order, nah ini cukup penting yang memang kita highlight juga, di mana detail ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat di atas ini, kita coba ada pantau di mana ada statusnya. Jadi pelanggan maupun kita sebagai owner, kita bisa lihat di mana bottleneck terkait dengan pesanan ABC ketika terjadi komplain. Jadi kita tidak bertanya 2 kali ataupun coba kita tracking secara manual, artinya sudah ada memang fitur yang kita highlight di sana. Lalu juga di sini ada detail pesanan, lalu konfirmasi barang yang memang kita ordernya seperti apa, sampai ke upload bukti pembayaran dari kasir dan lainnya seperti itu. Lalu juga next mungkin Mas. Oke. Di sini kita coba implementasi berdasarkan contoh 12 minggu dari discovery dan benchmarking yang memang kita butuh waktu secara 2 minggu di awal. Lalu juga model dari interview dan problem farming. Di sini kita coba mulai analisis, terus lalu juga problem gathering di sini. Lalu juga di perancangan UI UX dan prototype kita butuh waktu sekitar 4 minggu untuk melakukan desain UI UX. Ini biasanya berupa Figma dan lainnya. Lalu juga di sini MVP. Nah, untuk MVP ini biasanya minimum value product, di mana biasanya untuk prototyping kita hanya membangun produk fitur-fitur yang memang intinya saja, mulai dari sales, stock, dan pricing. Lalu juga biasanya kita coba piloting ke 2 UKMK plus training, di mana kita juga mau gathering itu informasi kira-kira feedback dari UKMK itu apa ke kita. Lalu juga biasanya apa sih kendala mereka di sana. Nah, ini juga kita kumpulkan di sesi training ini sampai ke iterasi dan rencana scale. Nah, di rencana scale ini biasanya kita sudah memikirkan fokus kita untuk kedepannya seperti apa, mulai dari pembuatan fitur selanjutnya, lalu juga mungkin sampai ke tahap jangka panjang, di mana contoh integrasi-integrasi ke model payment gateway atau nggak QRIS dan lainnya seperti itu. Mungkin next-nya akan dibacakan oleh Mbak Mutia. Baik, terima kasih Mas Krisna.
Jadi sebenarnya aplikasi POS ini bukan satu-satunya dan bukan yang pertama, tapi kami menawarkan perbedaannya dengan solusi yang udah ada gitu. Apa sih bedanya? Yang pertama biaya implementasi kolaboratif bukan murni langganan. Jadi kami memang sengaja untuk membuat ini sebagai skema biaya ringan lewat kolaborasi KSO dengan Kemenkop atau dinas. Jadi bukan langganan seperti Moka atau Pawon atau Maju gitu yang sudah ada. Lalu dirancang dari riset kebutuhan UMKM yang nyata. Jadi bisa digunakan oleh semua pemilik yang memiliki pendidikan rendah maupun tinggi. Lalu selanjutnya mobile first, fleksibel aplikasi maupun browser. Jadi dia bisa berjalan di smartphone dan browser juga. Lalu modulnya cukup sederhana, spesifik UMKM, jasa bahan pecahan. Jadi fiturnya tuh sengaja dibuat fokus karena kebutuhan UMKM jasa berbahan baku pecahan seperti pecahan beda dengan POS generik. Jadi bisa di apa namanya bisa bahannya itu bisa diecer lah gitu. Lalu siap integrasi pajak, akuntansi dan koperasi. Data mudah diekspor melalui CSV atau Excel yang disiapkan API berbeda dengan ekosistem POS yang tertutup, siap integrasi dengan pajak dan akuntansi. Next. Matriks dampak implementasi siaga UMKM. Dengan pencatatan order ini sebelumnya manual tersebar, rawan lupa dan hilang. Setelah adanya siaga UMKM ini, maka tercatat per order, status jelas dan real time. Untuk monitoring stok, sebelumnya stok sering nggak jelas, bahan tiba-tiba habis. Nah, setelah adanya ini, stok masuk keluar tercatat, termasuk rusak atau hilang. Untuk penetapan harga, dulunya harga ditentukan kira-kira dan tidak konsisten. Dengan adanya siaga UMKM ini, harga lebih terstandar, berbasis biaya dan histori. Untuk pengawasan operasionalnya pun sebelumnya bergantung pada satu PIC, rawan leakage. Nah, setelah ada UMKM ini, ada jejak transaksi dan kontrol owner. Untuk komplain pelanggan, sering muncul harga atau kualitas keterlambatan. Lalu setelah adanya ini, komplain menurun karena proses lebih transparan. Untuk waktu administrasi, sebelumnya lama dan berulang, sekarang lebih cepat dan laporan otomatis. Untuk laporan bisnis, sulit untuk melihat profit. Setelah ada aplikasi ini, profit dan loss itu terlihat jelas. Lalu untuk adopsi digital, sebelumnya minim tanpa PC sulit digital, namun setelah adanya aplikasi ini, jadi semua orang bisa akses lewat handphone. Untuk skalabilitas usaha, sulit untuk tambah outlet. Nah, setelah adanya aplikasi ini, siap scale dan mudah adaptasi. Jadi dari bisnis berbasis ingatan dan kepercayaan menjadi bisnis yang terkontrol dan berbasis data. Demikian Bapak presentasi kami yang cukup panjang. Semoga dengan inovasi ini bisa berguna untuk UMKM. Terima kasih Pak. Terima kasih kelompok 4. Sedikit gambaran Pak Taufik Pak Arif, awalnya tuh solusinya tuh whistleblower ya Pak Sayuti ya Pak. Yang jauh banget sama problemnya gitu ya, tapi relatif iterasi gitu ya, dan memang perbedaan dengan kelompok lain kalau aku lihat itu adalah secara bisnis memang dia itu nggak langsung jadi dan dikonsumsi ya, ada masa waktu untuk dibuat dulu ya, sama kayak konstruksi yang tadi ya gitu, cuman bedanya ini lebih banyak volume transaksinya gitu. Mungkin Pak Taufik Pak Arif ada masukan Pak. Oke, terima kasih. Izin saya duluan ya, Pak Arif. Saya tertarik tadi tuh ada bedanya dari segi ekosistemnya disupport ya sama pemerintah atau mungkin lembaga tertentu. Tapi kasusnya ini memang lebih spesifik ke itu ya, ke ke jahitan ya, ke produk jahitan atau Oh, enggak, Pak. Jadi itu kalau untuk terkait yang interview tadi gitu ya, ada salah satunya memang backgroundnya oh, dijahit dan satu lagi memang di UMKM yang karena dia kain-kain tradisional terus nanti buat jadi tas dan kesannya mungkin mirip gitu. Padahal sebenarnya mungkin eh, kalau ditilik lagi mereka ranahnya beda sih, Pak gitu. Mungkin terlihatnya oh. sama, iya. Ya karena mungkin tadi case yang spesifik perlu proses yang spesifik juga ya. Dan mungkin kelompok ini udah dalami dan identifikasi gitu. Ini khas dan kemudian diprosesnya mesti apa dan bisa aja itu beda dengan yang lain ya.
Betul, Pak Taufik. Mungkin kalau satu keyword sih khususnya ini difokuskan pada bahan baku yang pecahan, jadi yang Ya. tidak satuan. Jadi misalnya kain meteran lalu dibuat jahitan berapa jadinya. Nah itu yang kami coba ukur berbeda dengan pos-pos yang ada. Mungkin menjual barang yang unitnya sudah jelas gitu sih Pak Taufik. Ya, oke Dok, terima kasih. Oke, saya mau nanya. Jadi di sini sebetulnya saya sangat tertarik karena memang ini grup ini mengambil angle-nya saya pikir berbeda ya. Tadinya saya pikir dengan adanya empatinya lebih ke arah yang penjahit-penjahit tersebut eh, di dasarnya kain. Saya sangat terkritik dengan ini. Bagaimana si solusinya itu bisa menerapkan tentang kualitas gitu ya. Karena di sini kalau kalau saya setahu saya sih kalau misalnya penjahit begitu kan tentunya harus ada fitting ya. Jadi di sini mungkin eh, bisnis prosesnya itu juga harus juga bisa mencakup kualitas dari sisi kualitas jahitannya mungkin bisa beda kali ya dibanding dengan yang kalau misalnya kita bicara tentang barang yang udah jadi gitu. Nah, kalau dari kainnya udah dijadikan tas segala macam itu beda lagi kali ya. Lebih ke arah manufaktur kalau itu. Nah, tapi saya mau tanyakan kepada em, kelompok ini karena salah satu keunikan Yusung adalah ini berbasisnya pada mobile phone, HP ya. Tapi di samping itu, kelompok ini juga mengusung bahwa solusi ini bisa diterapkan untuk yang kalau misalnya punya banyak cabang. Apakah jadi setiap cabang punya HP sendiri-sendiri? Dan kalau iya, bagaimana kita bisa mengintegrasikannya? Apakah tiap hari si pemilik harus keliling ke setiap cabang untuk mensinkronis data-data yang ada atau bagaimana? Baik, saya izin menjawab Pak Arif. Baik, untuk yang pertama Pak tadi untuk yang apa feedback ya Pak ya, lebih ke feedback untuk dan quality dari apa namanya eh, apa namanya pelanggan Pak. Memang di tahap long term juga Pak, bukan hanya ini kan baru dari satu arah Pak, di mana memang ini baru dari pelaku UKMK dan ketika memang ada pelanggan yang memang datang Pak, kita catat Pak. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, untuk jangka panjangnya memang ditargetkan aplikasi ini juga dapat dijangkau oleh oleh masyarakat Pak, khususnya di pelanggan Pak. Jadi ada aplikasi mobilenya Pak. Lalu tadi terkait dengan yang terakhir Pak, yang scalable business ya Pak ya. Nah, jadi karena ini kita rencananya Pak, implementasinya juga menggait dengan KSO dan lainnya Pak terhadap kementerian. Jadi memang untuk pelaku UKMK yang memang dia pemilik ownernya Pak, ketika dia punya 3 cabang, contohnya Pak, dia hanya buka satu dashboard saja Pak. Jadi contoh dia hanya menambah misalkan cabang A, cabang B, cabang C Pak. Jadi nanti di cabang itu kan otomatis ada kasir ya Pak ya. Nah, mereka hanya login aja Pak ke aplikasinya. Jadi seperti ada multi role-nya sendiri Pak. Jadi tidak perlu secara manual, misalkan, oh ini hasil hari ini hasil besok, hasil lusa seperti enggak tidak seperti itu Pak. Jadi memang sudah sentral apa namanya sentral dashboard. Sebenarnya Jadi memang ada cloud servernya gitu ya? betul. Jadi ada rule-nya Pak. Jadi memang di atas seperti ada admin, super admin, lalu nanti untuk cabang seperti itu Pak. Jadi semuanya bisa kita kontrol. Kita sebagai owner kita bisa lihat, oh ini stok cabang A, cabang B, cabang C. Termasuk pendapatan, laporan dan lainnya Pak. Oke, jadi diasumsikan tiap harinya bisa online untuk akses ke cloud server tersebut gitu ya, di setiap HP-nya. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih kelompok 4. Mungkin last but not least kelompok 5. Apakah sudah siap? Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sarah boleh bisa. Kelompok 5 itu apa? Oh, laundry ya? Laundry, ya Pak. Oke. Hmm, mirip kayak yang sebelumnya apa beda dikit nih? Saya agak lupa nih. Iya, Sama Pak, ERP juga bedanya nggak? Pak. POS. Oh, Saya ide agak lupa. bukan Mobile ERP, apps, Pak. Pak. Bukan ya? Mobile Iya, app. siap. Oke, Bangga. Kita mulai lanjut. Ya, suara saya sudah terdengar ya Pak ya? Siap, sudah. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Patia, Pak Taufik, dan Pak Arif. Pada kesempatan ini, izin kami ingin menyampaikan hasil presentasi kita ya untuk lomba UMKM Project Innovation. Sebelumnya, izin perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Listianto, kemudian rekan saya ada Meta Karunia, Mas Syarifuddin, Jeffrey Kurniawan, Anggi Novianti, dan Mas Hamam. Oke, next Mas.
Ya, untuk latar belakang UMKM ini memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun pemanfaatan teknologi digital ini hingga saat ini masih belum merata ya, khususnya di wilayah yang rural. Kondisi ini menjadi dasar ya dilakukan penelitian pada UMKM laundry di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Wilayah ini dihuni sekitar 60 sampai 70 ribu penduduk dengan mayoritas berada pada usia produktif dan sekitar 65% bekerja sebagai buruh, pekerja harian, serta pelaku UMKM yang terhubung dengan kawasan industri. Jam kerja yang panjang menyebabkan keterbatasan waktu masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga kebutuhan terhadap jasa laundry terus meningkat ya Pak. Namun layanan laundry yang ada itu masih didominasi oleh sistem konvensional dengan pencatatan manual yang berpotensi menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan layanan dan risiko pakaian tertukar. Nah, oleh karena itu diperlukan pengelolaan layanan laundry yang lebih tertata melalui pemanfaatan sistem digital serta dukungan layanan antarjemput guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan UMKM laundry. Next, Mas. Oke. Proyek ini juga selaras sebenarnya dengan tujuan SDG kita, khususnya di SDG 9, CAS nomor 1 ya, Industri, Innovation, dan Infrastruktur. Dukungan yang diberikan itu berfokus pada penguatan UMKM melalui inovasi yang bersifat inklusif dan mudah diterapkan. Inovasi yang diusulkan mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi sederhana sebagai alat bantu kerja, bukan sebagai beban gitu ya. Dengan pendekatan ini, produktivitas dan keandalan layanan pada industri kecil itu dapat ditingkatkan secara lebih konsisten dan efisien. Selain itu, sistem yang dikembangkan berbasis infrastruktur sederhana yang fungsional sehingga tidak bergantung pada teknologi yang mahal maupun kompleks ya. Pendekatan ini relevan dengan kondisi UMKM di wilayah rural yang masih menghadapi kesenjangan digital. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Aneta. Untuk selanjutnya, pengguna dalam proyek ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pengguna utama, yaitu pemilik UMKM laundry kiloannya itu sendiri dengan skala mikro kecil, yang biasanya merangkap sebagai admin operasional dan masih menggunakan sistem yang manual. Lalu pengguna sekunder juga ada, itu pelanggan laundry itu sendiri, terutama untuk pelajar atau mahasiswa, pekerja harian, dan warga sekitar yang memiliki keterbatasan waktu dan membutuhkan layanan laundry yang cepat dan terpercaya. Next. Berdasarkan observasi dan wawancara kelompok kami menemukan pain problem dari dua sisi. Dari sisi pelanggan itu, mereka merasa was-was saat mengambil cucian karena takut pakaiannya itu tertukar atau hilang, dan sering enggan komplain karena prosesnya dianggapnya itu agak merepotkan. Lalu untuk dari sisi pemilik laundry sendiri, mereka khawatir kehilangan kepercayaan pelanggan, kesulitan menentukan kompensasi yang adil, serta belum memiliki sistem pencatatan yang rapi dan transparan. Jadi permasalahan paling krusial dari kedua sisi ini adalah resiko pakaian yang tertukar atau hilang sehingga menjadi fokus utama solusi yang kami tawarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tadi berdasarkan pain problem yang telah kami identifikasi, tantangan utama dalam UMKM laundry kiloan ini bukan hanya mencegah kesalahan, tetapi kita bagaimana melakukannya tanpa menambah beban operasional dan biaya bagi pemilik usaha kecil. Karena itu yang kita tahu juga dalam praktiknya UMKM laundry itu bekerja dengan sumber daya yang sangat terbatas. Karyawannya itu sering merangkap sebagai operator atau enggak sebagai yang nyuci juga. Nah, di satu sisi kita juga ingin menekan risiko pakaian yang tertukar atau hilang tanpa menambah beban operasional. Nah, solusi kami oleh karena itu ialah untuk bisa menekan dari resiko pakaian yang tertukar itu ke dalam suatu aplikasi yang sejalan dengan alur laundry yang sudah ada. Oke, next.
Next, Mas. Iya, ini saya ya, Oke. atau masih Mas Amam? Eh, masih saya, Mas. Oke, solusi yang kami tawarkan itu tidak berangkat dari kompensasi setelah kesalahan itu terjadi, tetapi kita mencegah kesalahan itu sejak awal proses laundry. Karena itu prinsip utama kami ialah screening is the solution. Artinya di sini screening ialah uh, kami maksudnya ialah mengecek dan mencatat pakaian saat pertama kali diterima sebelum dicuci. Dengan cara ini, setiap pakaian memiliki note atau catatan yang jelas sejak awal. Nah, untuk mendukung proses tersebut, kami merancang untuk pemilik laundry melakukan screening tanpa menambah beban kerja. Nah, pemilik cukup mengambil foto pakaian saat diterima dan memberikan tag dasar seperti warna, jenis pakaian, atau kondisi khusus, misalnya ada sobek atau enggak kancing lepas. Nah, pencatatan ini fungsinya itu sebagai referensi dan juga sebagai identitas dari pakaian sehingga pakaian yang terlihat serupa itu tetap dapat dibedakan selama proses pencucian berlangsung. Oke, next. Oke. Untuk aplikasi yang akan diterapkan itu udah bentuk mobile aplikasi. Nah, berikut adalah step sederhana yang akan dijalankan pada aplikasi tersebut gitu ya. Step pertama itu order masuk, simpelnya seperti itu. Order masuk dari pelanggan, pelanggan melakukan penginputan jenis pakaian, jumlah kuantiti, masuk ke kategori apa begitu ya. Kemudian diberikan keterangan. Nah, setelah itu nanti akan dijemput oleh pihak kami, pihak laundry gitu ya. Setelah itu diterima di tempat laundry. Nah, di tempat laundry itu akan dilakukan verifikasi. Nah, di situ verifikasi hanya verifikasi sederhana dalam bentuk jumlahnya saja gitu ya, kuantitinya ada berapa dan berapa kilo begitu ya. Kemudian di step yang ketiga, nah ini dilakukan cek and recheck terhadap pakaian yang sudah diterima begitu ya, dilakukan satu persatu, ada noda, ada kerusakan seperti yang diungkapkan tadi begitu. Kemudian setelah itu jika memang ada kerusakan, maka karena kita sudah menggunakan aplikasi, maka nanti akan dijelaskan ya seperti apa contoh sederhananya. Itu akan difoto dan dikirim balik fotonya akan dikirimkan ke user gitu atau ke pelanggan. Nanti jika memang pelanggan ingin melanjutkan proses, maka dia harus merespon proses baju tersebut gitu ya, bajunya mau diproses atau enggak gitu. Jika akan diproses, kami akan proses dengan catatan tadi. Kemudian step keempat, ini step yang penting biar tidak terjadi pakaian tertukar, itu adalah melakukan printing tag yang anti air, kemudian kita sangkutkan ke pakaian sebagai tanda bahwa ini kode baju milik customer A gitu ya, misalnya. Kemudian yang kelima, ini konfirmasi pakaian yang bermasalah tadi gitu. Jadi jika memang sudah apa namanya dikonfirm sama mereka, artinya pencatatan ini itu digunakan untuk pemilik sebagai apa ya istilahnya justifikasi gitu bahwa ini akan diproses untuk selanjutnya. Next, Mas. Nah, ini masuk ke proses screeningnya. Jadi sebenarnya dari aplikasinya itu ada login dan sebagainya. Cuman ini kita menggambarkan pada saat proses screening untuk terjadi kerusakan atau tidak begitu ya. Nah, di sebelah kiri ini menerangkan proses penyaringannya, ada kaos, ada celana, kemudian setelah itu diklik tombol penyaringan, kemudian nanti akan, jika dia aman, user langsung pilih aja yang aman gitu kondisinya ya. Jadi langsung hijau. Jika dia masih dalam proses penyaringan, maka buttonnya masih penyaringan gitu ya. Nah, jika button penyaringan ini diklik, dia akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini akan dikasih tanda bajunya ini atau pakaiannya dalam kondisi baik atau ada masalah. Contoh di sini jika kondisinya masih ada masalah gitu ya. Jika terjadi masalah, maka jenis masalahnya apa? Dideskripsikan di sini. Kemudian ambil foto. Kemudian simpan. Nah, pada saat disimpan, ini akan mengirimkan notifikasi ke user. User harus merespon balik. Jika tidak merespon balik, maka baju ini tidak akan diproses. Gitu. Nah, proses selanjutnya, next. Setelah proses screening beres, kita dapat konfirmasi dari user tadi, gitu ya. Atau misalkan bajunya aman semua, ya udah berarti statusnya aman, gitu ya. Nah, itu nanti pada saat tombol aman itu diklik, itu akan melakukan print.
melakukan print tag terhadap baju tersebut. Nah, admin yang ada di toko atau di laundry tersebut itu harus menempelkan atau menyangkutkan tag tersebut yang sudah mestinya anti air untuk dipasang di baju tersebut gitu. Begitu juga dengan yang statusnya lanjut cuci ya. Itu berarti artinya ada pakaian yang rusak atau kurang komplit gitu ya, kancing lepas satu atau sobek, itu minta diproses juga sama usernya, itu juga akan diproses, akan di-print tag-nya lalu disangkutkan ke baju tersebut sebagai kode. Nah, kode-kode tadi itu akan mempunyai mapping ke satu order ID, dan order ID tersebut akan punya mapping ke satu user ID atau account. Begitu sederhananya. Next. Dilanjutkan ya sama Mbak Angie. Oke, baik, terima kasih Mas Jeffrey. Untuk selanjutnya, sistem kami ini punya target penggunanya ya Bapak Ibu. Berikut targetnya yaitu pemilik UMKM laundry kiloan skala mikro kecil, di mana skalanya ini yang masih punya 1 sampai 3 mesin cuci aja. Terus dia juga masih manual, belum ada penggunaan sistem digital, dan masih mengutamakan kepercayaan pelanggan dalam bisnisnya. Kemudian target selanjutnya itu pelanggan tetap laundry, khususnya itu seperti pelajar dan mahasiswa, lalu pekerja yang membutuhkan layanan cepat, selanjutnya warga di area sekitar. Next. Untuk target keberhasilannya ini, kita set target selama 6 bulan. Tahapan-tahapannya melalui target operasionalnya ini, penurunan kasus pakaian tertukarnya ini kita targetkan itu lebih dari 80% penurunannya. Untuk angka yang cukup besar bagi kita untuk penetapan targetnya. Kemudian itu peningkatan kerapihan dan keterlacakan cucian supaya tidak terjadi tertukar seperti pain problem yang kami jelaskan di awal. Selanjutnya target bagi pelanggannya ini peningkatan rasa aman dan kepercayaan pelanggan, penurunan keluhan dan komplain. Dan yang terakhir target bagi bidang usaha laundry ini yaitu peningkatan retensi pelanggan, pengelolaan operasional agar lebih efisien, serta menciptakan reputasi yang baik pekerja laundry di lingkungan sekitarnya. Berikutnya. Silakan Pak Syarif. Terima kasih Mbak Eji. Saya lanjutkan untuk timeline implementasi sesuai dengan target dari rencana aplikasi kami kita terapkan 6 bulan, di mana bulan yang pertama itu kami melakukan observasi proses laundry dan validasi masalah. Bulan kedua perancangan solusi dan alur sistem. Bulan ketiga pembuatan prototipe sederhana. Bulan keempat melakukan uji coba internal dan simulasi pengguna. Bulan kelima melakukan evaluasi feedback dan penyempurnaan, dan bulan keenam yaitu melakukan implementasi yang secara terbatas dan evaluasi yang terdampak. Kemudian untuk kami juga menganalisa dari segi manajemen risiko, di mana dari hal yang kami bahas dalam kelompok kami diantaranya berupa risiko, diantaranya pengguna merasa sistem yang lebih rumit. Kemudian kesalahan manusia akan tetap terjadi, kemudian penolakan pelanggan dan biayanya dianggap lebih mahal. Kemudian dari segi dampak itu terjadi solusi yang bisa jadi tidak dipakai, kemudian ada juga komplainan dari pelanggan, kemudian kepercayaan tidak naik, dan UMKM enggan untuk diadopsi. Untuk mitigasinya desain sangat sederhana, kemudian sistem pencegahan yang berlapis, kemudian edukasi dan komunikasi, serta menggunakan alat yang murah dan reuse. Terima kasih dari kelompok kami. Bagi Pak Patia, Pak Arif, dan Pak Taufik Amil, kami persilakan apabila ada pertanyaan atau masukan. Siap. Memang kalau kita ngomongin laundry itu ada yang solusinya itu ekstrimnya akhirnya dikasih yang mandiri ya. Jadi silakan pelanggan cuci sendiri, resiko semua di sana gitu. Itu ekstrim yang seperti itu yang muncul di industri ya gitu. Nah, kelompok 5 ini pengen ngambil ekstrim yang lain, itu adalah benar-benar tanggung jawab itu akan kami ambil sebagai pengguna usahanya, dan kami akan pastikan lebih oke gitu ya, akan lebih gitu.
Cuman memang ada dua informasi yang belum terlihat, yaitu adalah ini kan pasti ada penambahan operational cost ya, dan juga waktu gitu ya, dibandingkan yang mungkin konvensional. Yang ini mungkin belum disampaikan oleh tim sih, karena kan nambah tag gitu ya. Terus ada proses screening juga yang di situ harus ada minta konfirmasi dulu ke siapa usernya gitu kan. Ya, itu mungkin belum bisa disampaikan di kesempatan ini sih. Mungkin itu aja. Kalau ada mungkin lebih asik lagi. Mungkin Pak Arief atau Taufik enggak? Oke, nah izin Pak Arief saya duluan. Karena saya termasuk yang ngalamin nih, jadi user di rumah yang nyuci sendiri, yang lain ke laundry, tapi saya nggak percaya semua laundry. Eh, Memang harus diatasi isu soal hilang ini dan itu akan bikin kepercayaan. Tapi saya setuju banget sama Pak Satya tadi, itu tentang cost, potensial cost dan waktu lamanya ya. Jadi dari definitionnya saya tertarik karena real, tapi dari segi cost itu mungkin perlu penjelasan ya. Demikian. Setiap Pak Arief enggak Pak? Iya, saya mau tanya kepada grup, sempat digali nggak sih ya? Karena ini ternyata masalahnya yang berusaha diutamakan di sini adalah terus supaya nggak banyak yang tertukar gitu kan. Kira-kira itu apakah karena pakai mesin cucinya dicampur atau karena capek bekerjanya atau apa gitu ya? Apakah sempat digali? Kenapa bisa tertukarnya itu dalam fase empatinya? Oke, saya bantu jawab ya Pak Arif. Terima kasih atas Sorry, saya mau ada pertanyaan lanjutan yang terkait deh sama Pak Arif. Jadi eh, masalah yang paling seberapa sering di luar hilang itu orang ngalamin sampai tadi harus ditutupin sama solusi yang seperti tadi gitu. Karena saya merasa mungkin hilang satu hal yang paling besar gitu. Yang lain mungkin ada tapi jarang gitu. Tapi saya nggak tahu, mungkin Anda udah sempat gali. Ya, silakan. baik. Terima kasih Pak Arif dan Pak Taufik Amir. Saya bantu jawab. Nanti mungkin juga apabila ada kekurangan bisa ditambahkan oleh rekan-rekan kami. Eh, saya sudah maksudnya ketika kita untuk proses tugas ini, saya melakukan wawancara terhadap pelanggan dan juga ownernya. Itu kita jadikan pen problem. Jadi kasus untuk yang laundry sering tertukar ataupun misalnya hilang itu biasanya memang terjadi human error ya Pak. Maksudnya dari para pekerjanya, bisa jadi Pak pekerja itu baru baru bergabung ataupun baru di hire dan ini dia kurang kurang berpengalaman misalnya. Di mana tadi kan ketika proses ada customer dia terima, dia harusnya tuh dicek dulu gitu. Nah ini mungkin karena karyawan baru, ini biasanya mungkin langsung dia terima, dia tidak lakukan cek terlebih dahulu, dan dia ketika nanti proses setelah selesai, kemudian barang jadi, bisa jadi si pelanggannya ini yang bisa jadi dia juga salah gitu. Maksudnya dia tidak mendata, dia mengira bahwa oh seharusnya kuantitas ada 8 gitu, yang diterima hanya 7 gitu kan. Berarti kan ini dia juga pasti kan dia menyalahkan ke si pihak laundry. Nah, pihak laundry juga kan eh, dia tidak punya pegangan data gitu, karena di awal dia hanya menerima saja, itu seperti itu. Kemudian saya juga bertanya kepada pemilik owner, jika terjadi kasus sering kehilangan atau tertukar itu berapa kali terjadi gitu kan. Ya memang di awal ketika dia buka dan kemudian juga kalau dia baru rekrut karyawan baru itu pernah terjadi. Namun seiring dengan waktu, maksudnya seiring dengan si karyawannya itu juga dilakukan, jadi prosesnya ketika dia akan merekrut karyawan baru itu dilakukan training ataupun dilakukan edukasi terlebih dahulu dari pihak ownernya untuk proses-proses sehingga nantinya untuk proses hilang atau tertukar itu bisa dapat dihindari Pak. Seperti itu Pak. Saya menambahkan Pak Arif. Ya, Ya, saya melanjutkan dari penjelasan Pak Syarifudin ya. Memang solusi yang tadi Pak Arif sampaikan itu lebih simpel sebetulnya Pak. Kalau kita mencuci dengan tidak di-sharing gitu ya, jadi satu orderan untuk satu cucian biasanya dibatasin gitu ya, untuk orderan masuk itu memenuhi minimum sekian kilogram, dan ini sudah biasa berjalan juga di laundry supaya tidak tertukar gitu ya, supaya tidak sharing, jadi satu mesin itu satu customer.
Cuma memang ada kendalanya itu ya seperti yang disampaikan Mas Syarif. Terkadang masalah ini juga timbul karena human error dari customer juga. Mungkin dari customer juga merasa dia sudah follow dengan pakaiannya, padahal itu tidak masuk. Akhirnya ini jadi debatable gitu Pak. Jadi tidak jelas kehilangannya di mana gitu. Karena bisa juga kesalahan itu dari customernya seperti itu. Ya ataupun proses pencuciannya sudah oke, sudah betul, tapi mungkin ketukarnya pada saat menjemur. Seperti itu Pak. Masih ada gap sedikit celah kemungkinan error atau ketidakpercayaan. Sehingga dengan kita bikin digitalisasi sistem ini, kita membangun trust itu di dua sisi sebetulnya Pak. Kepercayaan dari sisi customer-nya itu kita bangun, dan juga pemilik laundry-nya merasa lebih aman. Seperti itu Pak. Terima kasih. Bagi ke Bapak ya. Saya Pak, maaf terputus Pak. Ya Pak, Halo? sudah Pak. Kembali ke Bapak. Oh ya, siap-siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya ini menandakan perkiraan penggunaan kita, Pak Arief, Pak Taufik, dan teman-teman semua. Gitu ya. Kalau dari saya sih mohon maaf kalau banyak kesalahan Bapak Ibu semua selama perkuliahan gitu ya. Dan sekali lagi semoga bisa bermanfaat di pekerjaan sehari-hari karena kita belajar di sisi filosofi ya, bukan di metodenya gitu. Mungkin dari saya itu, mungkin Pak Taufik, Pak Arief, mungkin ada penyemangat buat teman-teman untuk tetap berdesain thinking dan berinovasi Pak. Baik, izin Pak Arief saya duluan. Saya ingin sampaikan terima kasih ke Mas Fatia yang sudah selalu support, dan even berapa kali kadang-kadang harus lebih dari yang seharusnya, dan saya mau sampaikan maaf juga, seharusnya bisa selesai sebelum akhir tahun ya, tapi tempo hari saya sama Pak Arief benar-benar terdesak dengan yang lain juga, jadi ajak Anda semua untuk molor, tapi dan alhamdulillah Pak Patia juga bersedia dan Anda semua hadir di sesi terakhir ini. Saya tadi lihat rata-rata pesertanya itu ya namanya juga profesional ya, penampilan presentasinya dan juga bahannya itu disampaikan dengan baik. Eh, jadi saya appreciate semuanya, dan sampai sesi terakhir masih tetap semangat. Mudah-mudahan pengalamannya itu eh, bisa diaplikasikan ya dengan isu apapun di kantor. Demikian, sekali lagi terima kasih, dan good luck untuk eh, kuliah Anda berikutnya. Terima kasih Pak Taufik. Thank Ya, you Pak Taufik. Terima kasih Thank banyak you Pak Pak. Taufik, supportnya Pak terima Taufik. kasih untuk ke Pak Patia juga, dan juga untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dan kesediaannya juga sudah bersedia untuk menjadikan hari ini sebagai final presentation-nya. Dan saya juga belajar dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari proses ini banyak sekali tantangan ya ternyata dari UMKM ya. Jadi unik banget, menarik, baru tahu juga. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih Pak Arief. Thank you Pak. Terima kasih banyak Pak Terima Arief. kasih Pak Arief. Semuanya. Thank you Pak Patia. Thank you. Pak Arief. Sampai Sampai jumpa di Pak. soal selanjutnya semuanya. Terima Ya. kasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Terima Taufik, kasih Pak Fatia, semuanya. Bapak Ibu semua. Happy New Year semua. Happy New Terima Year. kasih ya Pak Arief Sehat ya. ya. Terakhir Pak. Terima kasih teman-teman Ya semuanya. Ya terakhir. Pak Arif Sampai bantuin ya jumpa Pak, lagi. dapat A ya Pak. Ya Terima terakhir kasih. kita Pak Arif, Pak Foto. Pataya, Iya, Pak foto Patia. terakhir. Iya, bukan pantai, pantainya mah pantai. Ini classroom terakhir nih Pak Arief. Iya nih. Kita Kita nggak ada terakhir potlakan lagi. lagi dong sama Pak Pak. Arif. Kita nggak ada potlakan lagi sama Pak Arif. Ayolah. Yuk Oh Pak Arief. Iya, Ayo Pak Arif. belum nih. Sama Pak Arif Oh, belum Sama Pak nih Arif kita belum kayaknya. nih. Sama Pak Arif, sama Pak Taufik. Iya, Ya semester Kerja Pak 1 Arif. nggak jadi Pak Arif, terus semester 3 juga nggak jadi ya. iya Iya. kemarin. Iya. Semester pendek juga nggak jadi. waduh, saya mau Ayo dibully ya. Pak, Ini Jumat Pak, Jumat topiknya udah Pak. nggak Ini ada Pak, ya kita ternyata. ngajak Bapak Pak. Kita ngajak Bapak Iya, Pak. Ngajak Bapak buat potlakan Pak. iya Banyak nih kapan ya? fans Pak Arief nih. Ya Yuk, udah yuk. Pak, terima Jadi kasih kapan Pak Pak Arief Arif? semua. Aduh, Minta waduh ya. waktunya Pak. Iya nih Pak. Buat terakhir kita nih Pak.
Betul. Pak Nanang Iya, atur sama Pak Arif nih. ya nanti kita kontak-kontakan. Oke, Oke, Pak. siap. Siap, Pak. Siap, Bu siap. Mutia, Oke, Pak Arif Makasih, sudah bersedia Pak. menonton. Siap, Pak. Ya, Assalamualaikum. makasih. Ya, Ya, salam. makasih, Teman-teman Pak. semua.